Ini kumpulan kimia dari macam perspektif ada ngumpul ini. Ada ilmuwan kimia komersial data, kimia saintis masuk, ada kimia tauhid katanya Mas Fatur tadi, kimia tauhidnya juga masuk di sini. Kayak burung itu si Ipung. Lampir. Alhamdulillah. Ini ada Bu Yuli, alhamdulillah gabung ini Bu Yuli juga gabung. Assalamualaikum Bu Yuli. Wah, ini orang Bantul ngomong ke? Ya, kita satu ya. Ya, kita tunggu bawanya. Kita tunggu nanti tunggu sampai Mas Fatur datang bawanya. Nanti intinya forum ini nanti kita buat santai, rileks aja. Kita sambil nungguin, siapa tahu ini juga yang di bagian timur juga udah mau isya ya. Ini udah jam 8, sudah lewat isya. Udah lewat isya Mas Bro? Sudah lewat isya. Sudah sholat Mas Bro? Saya? Oh, nganu musafir ya, bebas. Masuk akal. Musafir itu bebas, Bos. Iya. Di Lombok sebelah mana lagi, Mas? Di Senggigi. Oh, ada Senggigi ya? Wah, ini Senggigi bahaya gue. Nyari bule. Kan baru 2 kali kawin. Datanya masih 2 kali lagi, maksimal 4. Wih. Ngeri sekali, Mas. Tersindir teman saya Firdaus itu dari dulu. Kalau nyari bule itu yang Iwan tuh udah jadi bule sekarang, Mas. Iwan itu hadapannya bule-bule itu, Bung. Gimana? Iwan di Peningnya lihat pakaiannya mereka sini, Mas. Waduh, pakaiannya itu aduh. Habis jenggot doang di sana. Itu kalau rezeki habis juga. Iwan itu lihat, Iwan masih aneh, Wan, masih kuat imannya, teman. Wah, ini Mas Deki udah datang nih, Mas Deki. Dikuat-kuatin, Mas. Mana Deki? Woi, ayo ajakin aku karaoke apa-apa gitu loh di sini. Deki, karaoke apa lagi? Ini. Oh, makan gerobak deh, bukan gerobak ya. Apa Kodisia. Kondisinya kok karaoke sih, Mas? Ini. Nggak pakai karaoke, sini nggak ada. Nggak ada, di Lombok nggak boleh. Siapa? 10.000 masjid. Mentang-mentang Pak JK hari ini ke Lombok, jadi semuanya membahas masjid. Dek, samperin aku, Dek, di Senggigi. Kau di mana? Saya di Mataram. Ayo deket lah. Aku juga di Mataram ini. Mataram di mana makanya? Di Senggigi. Beda sih Mataram sama Senggigi, gimana sih? Itu masuk Lombok Barat ya. Itu di KLU itu, Bu. Kabupaten Lombok Utara itu. Lombok mana? Lombok Timur kah? Apa? Kota Mataram ya sendiri. Oh ya, sama aja. Besok aku ke Pak Gu besok. Kemana? Ke Pak Gu, gubernuran. Nggak ada. Besok ke gubernuran ya? Ya. Nggak ada batasnya itu. Saya di rumah sakit sekarang. Wah, ini. Di bantalnya kasih Ini Mas Puji atau Mbak Puji nih, mungkin bisa di-on-kan kameranya ini. Biar kelihatan ini. Mau naik jabatan enggak? Omongin sama Pak Gu. Mau jadi kepala rumah sakit enggak gitu, Bung? Ya, kan udah jadi kepala badan pengembangan dan perencanaan. Nggak, saya mau jadi gubernur aja. Oh. Ya minimal kan aku bisa masukin alkes gitu loh, proyek. Itu kalau sudah. Ini Mbak Puji atau Mas Puji nih? Cek. Loh, Mas Iwan di mana Mas Iwan itu? Di mana Mas Iwan? Lagi merantau, Mas. Saya asli Lombok, makanya saya tanya jenengan tadi. Oh, angkatan 2013. Merantau di mana Mas Iwan? Di Leicester, Mas, di Leicester. Di mana itu? Di Inggris. Waduh. Maksudnya James Pardy. Waduh. Itu kompetitorku tuh Inggris tuh. Yang berteman Jerman.
Oh gitu Mas. Iya. Itu Inggris punya soil stabilizer itu sekarang bermasuk Indonesia itu ngancurin harga itu. Gak paham saya Mas. Oke lah, nanti gini, ini malam ini sebenarnya kita ingin ngobrol-ngobrol, kita ingin bincang-bincang santai begitu ya. Apa namanya? Mengumpul bahasa Jawanya itu apa ya? Mengumpulkan balung pisah. Berapa hari di sini, Bung? Mengumpulkan balung. Saya seminggu tergantung. Kalau di storin janda ya bisa sebulan. Rusak, ini rusak. Tadi itu aku tanya sama Rahman statistik 99. Mana link kau? Aku bilang gitu. Kau di Jogja aja, cewek tak beauty contest. Masa aku di Lombok nggak ada beauty contest? Bilang gitu. Itu ke ini, Bung. Kamu nyebrang sebentar ke Gili. Terawangan. Ada itu pakai bootnya Perusda disiapin gratis. Besok kita ke Terawangan. Besok kita partinya besok. Pumping. Oke lah. Alhamdulillah ini udah ada beberapa yang kumpul nanti. Tadi ini Mas Deki keluar lagi. Sinyalnya hilang kayaknya dia. Rawat di karo bojone, wedine tak culik. Ora sih toh, teman apa proyek dulu. Ya ini loh, gini tak ceritakan dulu. Memang malam hari ini kan ini test case sebenarnya. Test case untuk kita coba mengumpulkan tadi balung pisah tadi, kumpul-kumpul teman-teman alumni kimia lintas angkatan begitu. Yang mungkin ini adalah awal untuk kita nanti bisa mengembangkan hal-hal yang lain. Kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai begitu. Dan karena memang kemarin agak kesulitan kira-kira temanya apa ya. Nanti ngomong ngalor ngidul nggak ada temanya kan nggak jadi terarah. Sehingga ini ada Mas Hakim kemarin sempat bincang-bincang. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol sama alumni ya, saya setuju sekali gitu. Kita coba temanya awal ini kita buat tema nih yang mungkin dengan kontekstual hari ini lah. Kayak hari ini kan ngomong ke pandemi COVID-19 ya kan. Nanti perspektifnya kan beda-beda. Ada perspektif dari COVID itu, wis to ora rampung, ngopo dibahas sama pemerintah. Wis to sama pemerintah ini bahas. Oke, iya. Enggak apa-apa nanti bisa bersatu padu mengumpulkan banyak uang untuk kebahagiaan keluarga kecil, syukur-syukur saya nyumbang. Ngono lho. Masyaallah. Khairun nas kang fahum linas pokoknya daliling ngono ya, Bung. Lah saiki piye ya? Wong awake dhewe wis tuwek, wis 40 tahun, Bos, umure dhewe garek 20 tahun. Anak dhewe sing cilik, ojo ninggal utang pokoknya ayo kita bareng-bareng. Setuju. Bantu jadi duit. Setuju. Banyak teman-teman kayak kemarin saya butuh etanol. Nah, dalam jumlah besar. Nah, itu yang malam hari ini salah satunya kita bisa bincangkan itu, Bung. Yang model-model begitu. Di Lombok ini itu dipanggil gubernur karena untuk mengatasi limbah fly ash sama bottom ash yang menggunung di Lombok. Tapi dibom sama Jokowi, deleting Fabas, tidak termasuk. Ini Yasser banget ini. Ini Yasser nyambung dengan Yasser tadi ini, udah ngomong Faba tadi. Sudah nyambung dengan Yasser. Itu jagoannya Mas Ipung. Loh, saya udah mulai fly ash sama bottom ash di kimia ada itu risetku. Yang bottom ash belum jadi itu. Itu nanti topik yang pertemuan yang kedua, Mas Bro. Nanti dirimu yang jadi paling nggak memberikan pencerahan. Ada Mas Ipung, Mas Yasser gitu ya dalam konteks komersialisasi kimia itu kan dirimu yang berikan pencerahan. Ini ana amplope ora ngomong tok. Sing amplop iki lan kuwi kudune yang banyak amplopnya kita. Itu kudune alumni iki nek ngelab ning gone kampus iki gratis, ora dikon bayar. Aku bayar jutaan lho, Rik. Luar biasa memang. Aku apa semdek apa jenenge alat musik anyar iki semdek apa kuwi? Sem. Sem kuwi iki larang kuwi tak ndani aku analisis Faba karo bottom ash ning kono. Oh iya, Sem itu bagus tuh Sem. Kuwi. Nah, terus aku belum masuk ke foto remediasi
Karena banyak TTM, tanah terkontaminasi minyak yang tidak boleh di landfill in situ gitu kan, harus dimanfaatkan atau dikembalikan ke kondisi awal gitu, subur. Kalau bioremediasi kan saya punya izin bioremediasi. Cuma bioremediasi itu kan mahal dan lama. Kalau pakai mahal, fisika juga mahal. Nah, saya cuma pakai foto remediasi minyaknya Mbak Diwi. Cuma Pak Rudi masih dendam sama saya gitu loh. Itu makanya itu menarik Mas Bro, itu sangat menarik. Kemarin itu sempat disinggung oleh Yaser juga ketika ngobrol di grup alumni Jakarta itu berkaitan dengan Faba itu, karena cuma sekarang posisinya itu kita itu dihantam sama apa PPI yang BUMN ngurusi limbah itu loh. PPLI apa ya? Nah ini Pak. Nah, PPLI itu bajingan ya. Terus kayak gitu. Loh, sekarang gini loh, ya berbagi toh. Sekarang gini loh, ya jangan dikuasai. Kita itu kayak di Lombok ini ada program 900-an desa itu wajib menggunakan paving. Nah, Faba itu karena udah lebih dari itu dijadikan paving maupun lapis pondasi jalan yang bisa mantap gitu. Sip. Selamat datang Prof Rianto. Ini ada teman-teman alumni Prof. Alhamdulillah ini bisa gabung. Aku ngurungokne. Ini tadi Mas Fatur sholat dulu, Pak. Apa ngibar balik iki 200 ya? Mas Fatur tadi izin sholat maghrib dulu. Sing mbok rembug kuwi ketoke sing kuwi ya, Bung. Sing fly as karo sing bottom as saiki ora masuk B3 ya. Nah, ini saya udah di Lombok ini Pak Ri. Saya tinggal nunggu bottom asnya dari Pak Ri. Kalau fly asnya kan sudah selesai. Bottom as lho wis tak uji iki. Dene mar ketemu aku. Oh iya, besok saya merapat Pak Ri. Mohon maaf, siap salah pokoknya, siap hukum. Manut wis hukumannya apa? Besok aku penuh estu. Oh, saya masih di Lombok, Pak Ri, minggu depan ya. Ya. Wih, sibuk iki. Siap. Ini sekarang kan orang alumni kimia itu kan lintas profesi, Pak. Jadi Mas Bung, apa agendanya tuh Mas Bung itu? Kenapa? Kegiatannya cari duit, cilik-cilian. Kalau Om Deki kan baginya banyak. Bung, kowe ketemu Deki ning Lombok, Bung? Enggak mau Pak, takut diajak mabuk sama cari duit. Ngawur kowe, musuh Deki ngajak mabuk ya kacau sing kowe iki. Minimal bayari to, Pak. Kowe ketemu Deki kudune insaf, Bung, insaf. mantan kondisi gitu, Bro. Justru kowe iki tak kongkon ketemu ibu ki ben kowe iki insaf, ketemu Deki ben insaf kowe berubah. Ya, amin. Dari dulu udah pernah insaf itu. Nanti Pak nek bojone papat Pak baru dua intinya Pak. Kowe ketemu wong soleh kowe, Deki kan wong soleh kowe. Amin. Nah, kita sapa dulu ini ada Mbak Melati nih. Atau dari Kalimantan ini. Oh, sesuk aku ning Pontianak Mel. Tapi Melati aku tak adus sik. Yo, aku yo tak adus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel ada yang nggak kenal nggak ini diantara mereka Mbak Mel? Siapa ya? Mas Firdaus 03. Mas Firdaus itu berarti angkatan 2003. Alim banget ya tampilannya, stylenya. Aku soalnya udah lulus kan 2003. Tampilannya stylenya alim banget loh itu. Oh iya. Dari dulu alim itu Mas. Dari kuliah dulu. Apa kabar? Assalamualaikum. Salam. Ini mungkin Mbak Puji boleh boleh menyampaikan nih biar semuanya tahu, kalau bisa on kan videonya juga bisa tatap muka kan bisa kelihatan. Siapa tahu nanti kalau kita ketemu jalan bisa nyapa. Mbak Yusmiati juga. Angkatan berapa ya dulu ya? Bisa pakai on kamera nggak kira-kira? Saling sapa dulu aja, nanti sambil nunggu yang lain. Mas Fatur tadi izin sebentar karena sholat maghrib, tapi insya Allah nanti akan gabung karena tadi udah gabung. Ya, sekali lagi intinya malam ini kita bincang-bincang untuk awal gitu. Kita
kemarin saya sama Mas Hakim. Mas Hakim boleh on kan kamera Mas Hakim biar teman-teman yang lain juga kenal gitu. Mas Deki, ini Mas Hakim ini orang Lombok Mas Deki. Lombok mana dulu? Ayo. Belum lapor kayak itu. Belum lapor ini. Nomor tengah. Lapor dulu. Gai. Seharusnya lapor sama senior dulu. Lupa sungkem, Ternyata banyak ya alumni kimia dan Lombok nih. Iya, ini. Banyak. Yang ini aja 3 orang di sini ya. Ini malam ini dikuasai oleh Lombok ini. Malam ini dari Lombok. Ini masih banyak yang belum gabung loh, saya Ayo, share dulu. Mas Hakim jangan lupa di screenshot Mas Hakim. Oh, Mbak Yusmiati masih di kantor, luar biasa ini. Di kantor, angkatan 2013. Ya. Masih muda ya. Angkatan 2013. Sama kamu selisih berapa tahun, Wan? Tahun ya, Iwan 2 tahun, Pak. 10 tahun kamu, Wan. Beda tahun 2013 sama 2003. Nah, iya. Jadi Itu inilah Mas ini. Iwan lagi di rumah apa udah udah ngantor di Leicester? Enggak lagi di kos ini, Mbak. Nantilah nge-labnya baru habis ujian kemarin. Oh, mantap. Oke lah, intinya gini lah, malam hari ini kita nanti akan bincang-bincang karena ini mengawal gitu. Mudah-mudahan ini nanti bisa secara periodik kita bisa lakukan bincang-bincang santai, ngobrolin dari alumni kimia ya berkaitan dengan hal yang mungkin dari perspektif yang beragam ya. Karena kemarin memang agak kesulitan menentukan kira-kira temanya apa, topiknya apa. Karena kalau kita ngobrol kemudian nggak ada topiknya kan nggak menarik gitu. Sehingga kemarin ngobrol sama Mas Hakim, ya ini aja kita diskusi tentang bagaimana peran posisi kimiawan gitu ya, atau alumni kita, alumni UII ini dalam pusaran pandemi COVID-19 itu seperti apa gitu. Nah nanti oleh karena itu kan ini perspektifnya beragam nih. Ada perspektif dari Mas Deki nanti ya. Mas Deki ini kan beliau ada di Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Kepala Badan Perencana dan Pengembangan. Betul Mas Deki ya? Di Rumah Sakit Umum Mataram, Provinsi Mataram gitu. Nanti mungkin bolehlah kita cerita apapun, saya kira nanti boleh ngomong, ini kan bebas. Nggak dibatasin waktu ya, nanti syukur-syukur kita batasi sebentar, tapi nanti kalau kita mau ngobrol sampai pagi juga enggak masalah begitu. Kemudian nanti ada Mas Iwan nih, dari perspektif Mas Iwan yang sekarang saya kira nanti Mas Iwan bisa memberikan perspektif bagaimana kondisi seperti yang ada di Inggris ya, pengalaman seperti apa dan sebagainya gitu. Saya kira juga bisa bercerita gitu. Bercerita bagaimana kemudian pandemi COVID-19, apakah memang di Inggris sana kondisinya kayak apa, dan mungkin ada nggak peran-peran yang dilakukan oleh masyarakat komunitas-komunitas kimiawan yang ada di sana seperti apa begitu. Nanti mungkin perspektif lain bisa dari Mas Fatur ya, senior kita gitu, yang dari Aceh gitu ya, di luar luar Jawa yang agak jauh di ujung barat sana gitu. Mungkin akan ada perspektif lain. Saya kira nanti kita akan bincang santai aja, diskusi gitu. Tidak usah terlalu formal gitu. Tapi malam ini kita akan diskusi, dan harapan saya memang ini menjadi agenda yang sifatnya rutin. Tadi sebenarnya sudah ada yang menarik ya di bincang-bincang tadi, di obrolan tadi, ketika Mas Ipung menyinggung bab tentang faba tadi, play as bottom as tadi, menarik gitu. Karena itu juga sudah disinggung oleh Mas Yaser beberapa waktu yang lalu gitu di grup chat WA itu. Karena saya lihat Mas Yaser sama Mas Ipung ini mungkin ada perspektif yang sama berkaitan dengan play as bottom as itu gitu. Ya ada perspektif yang sama. Sama Bung Karno. Kimia komersialisasi gitu kan, atau komersialisasi sama energi dalam perspektif orang kimia. Nanti mungkin pekan depan kita akan mengerucutkan tema yang ke sana gitu. Jadi temanya mungkin akan menyesuaikan yang menjadi tema-tema yang menarik gitu. Nek karena amplopnya wegah.
Pokoknya jangan khawatir, Pul. Amplopnya tebal, gede, 1 meter. Nah, Enggak, nanti itu Om ya nanti gabung sama saya. Kita Mas Ibu, saya udah bagi nomor WA ya. Ya. Oh, siap. Nah, nomor WA saya di-share Mas Torik. Apa? Di-chat. Nanti tak chat lah. Di-chat nomor WA saya. Oke, nanti kita kumpulkan. Oh, kan nggak ada kalau punya. Silakan nanti mungkin bisa teman-teman kita malam hari ini kita untuk mengawalinya. Nanti ini ada Bu Yuli, ada Mbak Mela, ada Mas Alvan juga ini. Mas Alvan ini posisi di Banten juga ya Mas Alvan ya? Ya Ustaz, di Banten. Di Banten. Dekat sama Mas Yasser ternyata. Mas Yasser Cilegon. Iya, saya lagi tugas di Cilegon di PLTU sini. PLTU-nya itu aja, yuk kita serap yuk fabanya yuk. Kita bikin Tapi jangan dikasih ke PPLI. Topik faba pekan depan atau 2 minggu lagi, Bung, enaknya, Bung? Kayaknya menarik itu. Kita buat diskusinya pekan depan atau 2 minggu lagi. Ketok iki Senin Legi apik Senin Legi. Senin Legi ini. Ini sudah mulai banyak yang gabung, ini mulai ini ada Mbak Ute ini 99 langsung pusat Ute 99. Aku gabung mantau ya karena sudah ada tamu di sini. Nanti aku apa Mas Bro. Mantap. Oke. Nah, nanti saya minta nanti yang pertama kita sambil mulai aja saya kira ya ngomong bicara tentang apa namanya peran posisi kimiawan atau alumni kimia dalam alumni kimia UII gitu ya di tengah pandemi COVID-19 mungkin dari berbagai macam perspektif itu. Ya sapa dulu Mbak Ute. Assalamualaikum Mbak Ute. Waduh. Silakan Mbak kenalan dulu dong. Boleh mengenalkan diri sama teman-teman yang sudah datang ini Mbak Ute. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 99. Ini teman capek ini. Nah, ini ada Mbak Mela, ada Bu Yuli ya, yang satu angkatan itu sebelah ada Mas Deki. Ya. Ini Mas Deki dulu kan ya dekat nih sama Mbak Ute ini tuh. Dekat kosnya maksudnya. Mbak Ute. Salam. Oke. Awal ketemu. Oke, saya kira untuk mengawalinya nanti. Ada Yasin. Ya, selamat bergabung Mbak Ute. Insyaallah. Mbak Ute masih di Jogja atau udah kemana ini? Saya udah balik ke rumah. Wah, udah balik ke rumah toh. Ya. Ini ada gabung lagi Mas Roni. Ya, Mas Roni ini sekarang juga dosen di Prodi Kimia S1. Ya, boleh menyapa ini Mas Roni. Ini ada teman-teman alumni ini. Silakan Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak semuanya. Terima kasih Pak Torik. Ya. Salam kenal. Mas Roni. Mas Roni itu alumni kimia. Angkatan berapa dulu Mas? 2010 Pak Torik. 2010. S1-nya UI, S2-nya di Taiwan ya? Di Taiwan. Sekarang ngajar di Prodi Kimia S1. Yang kita turut bangga karena dapat capaian apa namanya pemeringkatan QS-Star dapat bintang 3 itu cukup bergengsi di level internasional saya kira. Kita cukup bangga lah gitu ya. Nah, kita akan coba mulai aja bincang-bincang ngobrol santai kita malam hari ini. Nanti saya minta yang pertama ini perspektif dari Mas Deki dulu lah, karena beliau ini dari memang sehari-hari ini ada di rumah sakit begitu, melihat kondisi pandemi COVID-19 seperti apa gitu. Saya kira kami persilakan nanti Mas Deki. Kalau mau share screen juga nggak apa-apa Mas Bro. Kalau memang misalkan mau ada tayangan tayangan PowerPoint yang mau disajikan kami persilakan. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Silakan Mas Deki dulu kita untuk melihat dari sudut pandang, melihat peran posisi kimiawan atau alumni kimia UI lah ya dalam konteks pandemi itu seperti apa. Saya minta Mas Deki yang pertama untuk jadi pemantik diskusi malam hari ini. Silakan Mas Torik, sebenarnya itu Pak calon dokter itu di Chester seharusnya duluan. Nanti ada jatahnya, jangan khawatir. Ada jatahnya. Saya nggak punya bahan ini. Halo Mas Ano, ini Mas Ano gabung nih pengusaha kita ini luar biasa sambil itu. Siap. Ya, oke sekarang saya minta Mas Deki dulu, silakan Mas Deki untuk menyampaikan nanti.
Waktu tidak saya batasin karena saya kayaknya nggak pantas untuk membatasi seorang alim kayak Mas Deki ini waktunya. Istighfar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rekan-rekan semua, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dan ini luar biasa momen ini oleh sahabat karib saya yang luar biasa yang menginisiasi pertemuan ini. Ya, ini sebagai wadah silaturahim lah untuk kita semua. Namun sebelumnya pertama yang ingin kami sampaikan bahwa karena ini kemarin berbicara tentang ngobrol santai, jadi tidak pakai materi apa-apa, yang ngobrol santai saja. Santai, tidak ada santai aja kalau kita santai, kemasannya santai aja. Santai. Jadi mohon maaf tidak ada PowerPoint-nya, tidak ada yang perlu yang perlu ditampilkan lah. Perkenalkan saja, mungkin ini ada beberapa angkatan yang saya belum persis kenal lah ya, sehingga perlu perkenalan lah. Kalau nama bisa dilihat di layar lah ya. Saya aslinya dari Mataram, angkatan kimianya tahun 99. Sudah tua berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian aktivitas sekarang itu diamanahi di rumah sakit. Ya. Ya berbagi pengalaman saja sih sebenarnya ya. Dulu ketika kegiatan wisuda atau nggak salah ya, Mas Arik ya? Iya. Waktu itu ya, wisuda ya? Ya kapan? Waktu materi kemarin saya sampaikan itu. Oh iya, pelepasan calon wisudawan. Oh, ya, pelepasan ya wisudawan Fakultas MIPA itu sempat kami sampaikan memang beberapa hal terkait dengan pengalaman kerja sih sebenarnya. Kalau saya secara pribadi termasuk dari segi ilmu pengetahuan itu tidak sejalan dengan ilmu S1-nya sebenarnya. Ya, dulu S1-nya kimia, kemudian mengambil kuliah S2-nya itu magister manajemen. Manajemennya itu ya sumber daya manusia begitu di Universitas Mataram. Mengelola manusia sekarang ya. Ya, mengelola manusia. Jadi memang agak berbeda dengan ilmu S1-nya, dia tidak linear lah tentang tentang S1-nya seperti itu. Ya, akan tetapi kalau kita berbicara dunia birokrasi, ya seperti itu begitu. Artinya menambah ilmu pengetahuannya itu ya dengan bidang yang saat ini kita lakoni lah seperti itu. Nah, berbicara tentang apa yang menjadi ranah dan tugas saya selama berada di rumah sakit, karena memang mohon maaf perjalanan ya saya bilang perjalanan karir lah ya. Perjalanan karir saya itu berliku-liku. Saya sampaikan berliku-liku itu karena memang dulu ketika di awal saya lulus di tahun 2004 ya, bulan April ke Maret waktu itu. Ya, kemudian alhamdulillah dapat bekerja sesuai dengan bidang sebenarnya. Itu di laboratorium rumah sakit sebenarnya. Ya, itu hampir sekitar 7 tahun lah. Kemudian seiring perjalanan waktu itu tidak lagi bertugas di sana, artinya dipindah lagi ke subbagian yang tentang pengelolaan rumah sakit lah, ya di subbag program waktu itu. Nah, sempat juga kemudian 3 tahun belakangan itu sempat berdinas di instansi yang tidak ada kaitannya dengan ilmu basic S1-nya sebenarnya, gitu loh. Itu di dinas pendapatan ya. Dan ala kulli hal ya, atas segala sesuatu itu ketika pindah ke rumah sakit kembali itu malah pada saat kondisi pandemi begitu. Ini yang
Berarti mungkin pindahnya hikmah pada di saat balik ini, begitu. tahun kemarin ya? Jadi begitu dipindah di bulan tahun kemarin, ini sudah hampir masuk bulan Maret ya, 24 Maret waktu itu dilantiknya, sekarang 23, jadi persis besok pagi itu sudah masuk. Sinyalnya kayaknya agak ini ya, agak putus-putus itu. Maklum lah, Lombok. 1 tahun saya berada di rumah sakit. Jadi memang apa mungkin hikmah dari semua ini? Jadi ketika ditugaskan di rumah sakit yang mana termasuk langsung pada waktu itu terkait dengan menangani pandemi. Ya, ini masih ngeblank gitu kan? Artinya ngeblank, tapi bilang artinya kita sudah dinas di sekian tempat, malah dibalikin lagi rumah sakit untuk merencanakan apa yang menjadi permasalahan ya di seluruh antero dunia inilah ya pandemi ini. Sehingga memang tapi bagi saya secara pribadi ya, ilmu yang saya dapatkan di S1 kemudian pernah 7 tahun di laboratorium itu menjadi hal yang apa istilahnya tidak meragukan ya, meragukan sivitas hospitalia rumah sakit begitu. Bahwa Pak Deki ini orang pernah tahu tentang kimia, kemudian pernah juga di bagian yang itu, jadi ketika masuk tidak diragukan apa istilahnya tuh keilmuannya lah ketika masuk rumah sakit, mungkin dia nggak bisa nih seperti itu. Jadi itu yang saya rasakan, sehingga memang ketika pandemi itu datang dengan tugas yang diberikan pada saat itu ya terkait penganggaran, perencanaan dan pengeksekusian ya terkait dengan anggaran yang ada di rumah sakit itu menjadi luar biasa begitu ya. Dan memang orang tidak meragukan dengan gelar SSI di belakang itu gitu ya. Bahwa ini lulusan UI gitu ya. Ya itu anulah poin penting lah seperti itu. Nah itu yang membuat kita tuh tidak merasa apa ya istilahnya itu minder lah, tidak merasa minder begitu ya dengan gelar S1 kita yang di belakang itu. Sehingga memang ketika orang meminta kita untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab yang luar biasa ini, kita mampu untuk melaksanakan itu. Apalagi kita berbicara dunia birokrasi seperti itu. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan dulu ketika di Al-Ghuraba gitu ya, kemudian di Kodisia, kemudian pernah kita di BEM ya Mas Surya, kemudian di HMK juga pernah. Ya alhamdulillah ilmu itu yang kemudian saat bekerja itu, saat kita turun ke teknis seperti sekarang ini itu luar biasa. Begitu. Termasuk menangani COVID-19 kan? Ya insya Allah lah. Jadi memang ilmu-ilmu yang dulu di Al-Ghuraba, di Kodisia juga bisa sebagai manajemen untuk pengelolaan COVID-19 di Rumah Sakit Mataram gitu ya. Oh ya, paling tidaklah ilmu itu yang kita terapkan sekarang seperti itu. Ya, jadi artinya memang ini sangat bermanfaat lah dan menjadi apa namanya istilahnya atensi untuk kita sampaikan ya untuk adik-adik kita yang masih sekolah kuliah saat ini, karena memang dunia organisasi itu dibutuhkan gitu. Tidak kita hanya belajar atau istilah ansih ya, hanya belajar gitu. Tapi memang ada poin-poin penting berorganisasi itu ketika kita keluar dari pendidikan itu menjadi poin penting seperti itu. Jadi kita tidak diragukan lagi lah. Ternyata Pak Deki ketika diamanahi naik jabatan seakan-akan seperti itu ya. Dari istilahnya kan kemarin kita kepala seksi ya, kepala seksi itu eselon 4, kemudian naik menjadi eselon 3 dengan kondisi yang kita katakan usia yang muda. Saya ingat masih umur 39 tahun. Jadi pejabat itu ya. Dan dari ya wis tuwa. Masih merasa muda aja, padahal udah tua itu. Ya. 39 tahun, kemudian pada saat itu dari segi golongan, mohon maaf dari segi golongan itu masih sebenarnya belum secara aturan memang belum lah untuk itu. Tapi memang karena waktu itu Pak Gubernur minta untuk segera ditempatkan di posisi itu, ya bagi saya tidak ada kata
tidak siap begitu. Ya harus siap begitu loh. Sehingga memang ketika dipanggil, Pak Deki besok siap-siap dilantik menjadi ini. Jadi itu menjadi tantangan berat, sehingga memang mau tidak mau saya juga harus siap dengan kondisi itu. Sehingga apa istilahnya itu mengkondisikan diri dengan lingkungan yang sudah lama saya tinggalkan, kemudian saya masuk lagi. Nah itu apa istilahnya ya kita berekspresi lah lagi lah ya di dunia kesehatan seperti itu. Sehingga memang ada yang mengatakan bahwa ya Pak Deki ini balik kandang lagi begitu ya. Yang dulu pernah sempat lama di rumah sakit seperti itu. Nah, itu yang mungkin poin penting yang ingin kami sampaikan lah ya, bahwa memang saya bangga begitu ya, artinya dengan pendidikan yang istilahnya saya keluar dulu ke Jogja di tahun 99, selesai 2004 itu tidak menjadi meragukan gitu ketika kita ikut berkompetisi di dunia birokrasi, bersaing dengan semua universitas ya, lulusan universitas yang lain seperti itu. Jadi lulusan mana Pak? UI, jadi bangga begitu loh. Jadi tidaklah kita ragu-ragu lah bahwa orang tahu UI itu seperti apa, seperti itu. Sehingga pun ketika orang menugaskan saya menjadi apapun, saya siap begitu loh. Ya, artinya dengan ilmu yang sudah kita miliki di dunia pendidikan yang dulu, ya kemudian ditempatkan sekarang, itu tidak merasa canggung lah. Insya Allah kita siap untuk itu. Nah dalam kondisi pandemi saat ini pun, insya Allah kita mampu untuk bersaing lah ya dalam dunia birokrasi ini dengan lulusan-lulusan yang lain, dan bekerja kita pun ya alhamdulillah ya, bagi saya bukan mengagung-agungkan diri lah seperti itu, cuma karena memang kita mampu untuk mengerjakan itu gitu loh. Tidak istilahnya dengan kita diberikan tugas itu bukan dunia baru lah ya, di rumah sakit bukan menjadi dunia baru begitu loh ya, tapi menjadi hal yang sudah kita tahu lah ya, sudah kita tahu, dan paling tidak kita tidak dari nol lah seperti itu. Bagi saya mungkin itu saja mungkin Pak Tarik ya. Jadi yang saya ingin sampaikan, bagi saya alma mater saya dulu tidak mengecewakan buat saya lah ya, tapi luar biasa. Itu saja mungkin bagi pengalaman untuk rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Deki. Jadi Mas Deki sudah banyak memberikan gambaran nih. Birokrat ulung ini, alumni dari UII ternyata bisa jadi petinggi-petinggi juga di birokrasi kan gitu. Salah satunya Mas Deki. Apalagi tadi disampaikan Mas Deki bahwa Mas Deki ini kembali ke rumah sakit pada saat masa pandemi COVID-19, sehingga tahu persis bagaimana pengelolaan COVID-19 gitu kan. Alumni kimia, peran dan posisinya sekarang ketika di rumah sakit, ternyata ketika posisinya Mas Deki ini posisi yang sangat strategik gitu. Pengalaman di Kodisia tadi disampaikan tuh, kalau di Al-Ghurubah dan Kodisia ternyata sekarang mengantarkan Mas Deki untuk menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit Mataram. Gitu siapa tuh? Hebat ya. Al-Grebe. Sekjen Al-Ghurubah itu. Ketua Al-Grebe. Oke, itu tadi saya kira percaya diri luar biasa Mas Deki itu tidak apa ya, memang betul gitu bahwa terbukti ya kualitas lulusannya UI kan terbukti gitu. Salah satunya kan Mas Iwan ini juga. Mas Iwan itu kan bukti bahwa Mas Iwan ini juga sebagai lulusan yang qualified lah saya kira. Karena sekarang beliau belajar di S3-nya di Leicester ya, di apa namanya di Inggris gitu. Sampai botak ya si Iwan, mantap tenang profesor gue. Masya Allah. Ini model ini bukan model ini. Memang lagi model kayak gini. Oke. Ini terrekognisi internasional. Rekognisi internasional. Jadi saya kira nanti Mas Iwan juga bisa bercerita ini pengalaman pandemi COVID-19 di luar sana itu di Inggris seperti apa, yang nanti mungkin Mas Iwan juga bisa banyak cerita lah gitu terhadap kita yang mungkin awam informasi yang ada di All England juga, All England itu harus dibahas. Apa Mas Bro? All England itu wah kita sudah itu. All England itu.
Cecep kalau online kafe lagi. Kita sehat. Sehat, Cep. Ya. Nah, sekarang saya minta nih Mas Iwan, perspektif Mas Iwan. Nanti setelah Mas Iwan, saya minta nanti Mas Fatur lah. Nanti boleh cerita apapun, saya tidak lagi-lagi tidak akan membatasi. Ini orang-orang alim semua ini, ada Mas Fatur, ada Mas Iwan, Mas Deki. Jadi saya kayaknya kurang sopan kalau membatasi waktunya orang-orang alim gitu ya. Sehingga saya berikan kesempatan sepenuhnya ini pada orang-orang alim kimia untuk menyampaikan ya, berbagai macam hal, obrolan santai kita malam hari ini. Tadi Mas Deki sudah banyak cerita gitu. Saya minta yang kedua nantilah sebelum Mas Fatur, saya minta Mas Iwan dulu ini. Yang muda, nanti yang tua. Setelah yang muda sekarang tadi yang tengah-tengah kan, tengah-tengah itu Mas Deki, kemudian yang agak muda sekarang lah gitu ya, biar gak membosankan. Sekarang yang ya muda, Mas Iwan, monggo lah menyampaikan, mungkin ada perspektif yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Iwan. Silakan yang lain kalau mau minum-minum juga nggak apa-apa ya. Silakan minum, makan itu santai aja lah ini. Disediakan masing-masing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam dosen-dosen saya, Kakanda dan Adinda yang ada dalam Zoom ini. Sebentar ini kok berubah nih Mas? Apanya? Tampilannya lebih gede gitu. Kenapa wajah saya full screen nih kok? Sengaja ya begitu Pak. Jelek sekali kelihatan wajah saya ini Mas, kayak tadi tuh. Kalau calon dokter itu memang besar kepalanya. Bulat, sudah agak jauh, kelihatan tirus pipi saya tadi. Mas, kayak tadi Mas. Nggak fokus saya Mas ini, sumpah. Apa-apa, silakan. Ya oke lah kalau gitu. Terima kasih atas kepercayaannya Pak Wakil Dekan memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak penting mungkin ya. Saya mendengar Pak Dekan ini kok kayak nuansanya Gus Baha ya. Jadi apa ya istilahnya tawadu kelihatan sekali ya. Ya mungkin saya sedikit cerita ketika pertama kali datang ke sini ke Inggris, tepatnya di Leicester. Bacaannya Leicester, saya pun baru tahu belakangan. Itu pada bulan Januari, kemudian pada bulan Maret langsung lockdown. Kemudian masuk lab lagi itu sekitar September, nge-lab sampai pertengahan Januari, dan baru kemarin saya menyelesaikan evaluasi tahun pertama. Jadi itu sekedar informasi bagi kawan-kawan atau adik-adik yang ingin ke Inggris. Di Inggris itu pada tahun pertama itu ada istilah evaluasi tahun pertama. Setiap kampus itu berbeda istilah. Kalau di istilah kami di Leicester itu istilahnya probation review. Nah ini semacam evaluasi atau semacam tes lah di evaluasi setahun itu ngapain saja. Itu ada 3 konsekuensi. Pertama, kalau lulus bisa melanjutkan risetnya, kemudian lanjut ke tahun kedua untuk riset. Atau misalnya kalau kurang itu diberikan revisi selama 6 bulan. Nah kalau tidak lulus itu dikasih gelar S2 dan disuruh pulang. Nah itu kejam ya. Itu konsekuensi kalau misalnya di tahun pertama kita itu tidak lulus. Dan ini hampir di semua universitas di Inggris mengadopsi hal yang demikian. Apa yang kami perhatikan misalnya yang berkaitan dengan COVID di sini itu memang saya melihat ya, orang Eropa itu kok sangat menjaga namanya kesehatan dan nyawa itu. Ya. Terutama Inggris ya maksud saya begini, jadi mereka itu kadang-kadang sangat intens masalah kesehatan gitu, karena memang dia hidup di sini tuh biaya kesehatan sangat mahal. Contoh sederhana misalnya, saya ngobrol sama postdoc yang dari Rusia. Dia ngomong juga, kalau orang Inggris tuh sangat takut sama hal-hal yang berkaitan dengan, apa ya istilahnya, pokoknya khawatir banget lah misalnya. Contoh misalnya, saya di lab itu sedang mensintesis membuat larutan untuk aluminium baterai. Di mana larutan ini kan sangat sensitif dan sama udara, jadi cepat sekali bereaksi dan memang agak toksik. Dan itu rata-rata orang Inggris di sini, Eropa di sini sangat takut. Padahal kalau kita misalnya melakukan secara proper itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuman karena melihat toksik mereka takut sekali.
Dan memang saya melihat gaya hidup orang di sini itu memang sangat sehat gitu. Jadi kalau ada isu COVID itu memang mereka sangat apa istilahnya tanggap gitu ya. Tapi jadi fobia nggak itu, Pak? Yang mana? Kayak yang itu saking khawatirnya kayak konsen pada kesehatan, tapi malah kadang kayak jadi fobia gitu. Termasuk dampaknya di All England kemarin itu. Mungkin Mas ya, kalau saya melihat begitu di sini tuh mereka sangat konsen kalau masalah kesehatan itu. Apakah karena biaya hidup, biaya kesehatan yang terlalu mahal atau misalnya kayak seperti itu, saya kurang paham juga sebenarnya. Tapi memang mereka kalau masalah kesehatan sangat konsen. Sampai misalnya kalau di lab itu kan misalnya kami dari Senin sampai Jumat ya, itu sampai jam 6 sore, itu tidak boleh ada yang lembur itu, tidak boleh. Makanya ketika saya ngomong sama postdoc, boleh nggak saya nge-lab pada hari Minggu atau hari Sabtu, dia bilang don't kill yourself gitu ya. Jadi mereka itu sangat konsen, udah go home and take rest or sleep well atau apalah kayak gitu. Mereka memang terkadang gimana ya, mereka nggak, memang kesehatan itu nomor satu lah di sini kalau saya melihat itu. Walaupun memang ada beberapa kasus misalnya teori konspirasi atau ini apa namanya sekedar isu atau misalnya apa namanya sekedar politik juga ada itu Mas. Ada isu-isu politiknya di sini karena konon katanya di beberapa bagian yang terindikasi beroposisi dengan si Boris itu diperpanjang terus lockdown-nya gitu loh. Ada juga itu walaupun sebenarnya terlalu jauh juga berpikir seperti itu, cuman ya karena juga ada yang percaya bahwa ini bagian dari konspirasi juga ya, Pak. Saya belum dengar kalau di sini itu, Mas. Belum dengar ya? Mereka percaya ya. Cuman belakangan memang ya, dan saya melihat di sini mereka sangat patuh terhadap hukum, Mas. Walaupun ada sebagian orang itu misalnya sekarang kan lagi masa lockdown juga ini, Mas. Ini kalau misalnya ketahuan misalnya apa namanya keluyuran itu bisa didenda sampai 800 pounds, itu sekitar ya berapa 800 pound itu 8 juta bukan 8 juta 16 juta kalau nggak salah itu. Banyak lah ya. Ya, jadi seperti itu anunya di sini kalau apa mengenai COVID. Dan alhamdulillah kampus kami ini dia nomor masuk 3 besar pendanaan COVID se-UK. Nah, kemarin ada profesor yang dari kedokteran itu dia menciptakan masker untuk sekaligus sebagai sensor dan sekaligus sebagai anti COVID juga. Dan itu lolos di pendanaan untuk tingkat Eropa. Dan ada juga risetnya begini. Jadi mereka COVID, cuman dia risetnya fokusnya begini. Kan banyak kaum minoritas di sini. Dan dampak COVID terhadap minoritas pun diteliti di sini gitu. Kadang-kadang riset di sini tuh lucu-lucu tapi ya. Ya, lucu-lucu tapi mengena gitu loh Mas. Contoh misalnya ini pengalaman aja ya. Ada riset itu bagaimana menghemat air di UK. Dan salah satu mahasiswa itu dia menemukan cara biar hemat air di UK. Dia mengurangi panjang selang yang ada di keran itu loh Mas. Jadi kalau bisa dia dipotong setengah sama dia keran yang ada di UK itu. Di keran itu dipotong. Jadi tidak sepanjang yang normal. Dan itu sangat menghemat menghemat air ternyata. Jadi kadang-kadang simple, cuman impact-nya besar gitu. Di sini rata-rata riset seperti itu di sini itu. Jadi nggak terlalu yang novelty yang wah banget. Novelty banget itu ya. Ya lah novelty lah atau apa, fokus Q1 lah atau apa. Kalau di Indonesia itu PKM kan. Masnya PKM ya. Ya, betul. Dan ada lagi penelitian juga sini, Mas. Kan kalau di toilet cowok itu kan pesing banget, Mas ya. Dan itu dia bagaimana salah satu cara untuk mengurangi pesing itu dia taruh kayak kayak gambar lalat gitu kecil hitam di kloset. Nah, ternyata itu sangat efektif mengurangi bau pesing di toilet cowok, Mas. Itu penelitian S3 di sini kayak gitu loh, Mas. Alamak, udah kayak dukunnya. Gimana, Mas? Udah kayak dukun. Nggak, maksudnya jadi memang ada, jadi psikologisnya itu kan kalau cowok pipis itu memang sengaja nembak yang hitam itu, jadi itu sih hasil pembahasannya dia. Jadi betul, kajiannya ya. Iya, jadi psikologisnya gitu ya. Iya, psikologisnya begitu. Jadi artinya tidak mungkin kemana-mana gitu katanya. Oh,
ini simple juga masuk akal juga ini. Karena cowok kan memang agak rese juga emang kalau pipis itu. Bisa nembak ya karena cowok ya. Iyalah, jadi dia pancurannya ke sana gitu, fokus gitu. Jadi kadang-kadang lucu teman ya ngefek juga ya standar PKM sana lah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas. Al-Fadil Ustaz Fatur Rahman sudah datang juga ini. Nggak enak lah Musarah Sahih Bukhari depan Imam Bukhari itu depan Ibnu Hajar itu nggak cocok. Ya, makasih Mas Iwan. Paling tidak sudah berikan gambaran juga beberapa hal berkaitan dengan tadi COVID-19 yang ada di UK ya, di Inggris gitu. Katanya kalau tadi sangat care, sangat peduli bicara tentang kesehatan gitu. Tapi jangan-jangan sekarang karena saking care-nya akhirnya jadi tadi fobia gitu ya. Saking care-nya jadi fobia. Karena fobia akhirnya tim Indonesia All England-nya juga tidak bisa lanjut lagi gitu kan. Itu mungkin beda dengan orang kita kan. Orang kita itu kan macam-macam di pasar, macam-macam sekarang sudah mulai nih orang-orang nggak pakai masker dan seterusnya gitu. Saya nggak tahu kalau di Aceh sana gitu gambaran seperti apa atau mungkin beda nggak gitu. Nah nanti mungkin ini juga bisa Mas Fatur ini bercerita lah gitu berkaitan dengan hal hal tersebut, gimana kondisi di Aceh dan seterusnya. Ada di perspektif COVID-19 tapi ya Mas Fatur juga yang nanti akan dari tauhidnya juga Mas, dari tauhidnya. Silakanlah Mas Fatur. Sekali lagi saya juga tidak akan membatasi waktunya gitu karena senior sekaligus orang yang alim gitu ya. Waktunya pokoknya kita manut saja lah, mau 2 jam ya nggak masalah. Silakan Mas Fatur. Makasih banyak. Tapi saya ntar 57 berhenti ya karena azan di masjid. Ya. Apa yang mau saya ceritakan ini? COVID atau ini temanya apa nih, Tarik? Jadi gini. Tauji aja. Pokoknya terserah lah. Ini mau kan biasanya kan kalau kiai ustadz itu kan nggak usah dikasih tema terserah apa gitu kan. Tapi kemarin itu kan bincang-bincangnya pengennya awal ini kita bicara tentang bagaimana posisi peran kimiawan di tengah pandemi, di pusaran pandemi COVID-19 itu kayak apa. Nah itu pengennya begitu. Tapi kan kita tidak bisa mendikte. Mas Fatur didikte kan nggak pas lah saya mendiktenya Mas Fatur. Sehingga saya serahkan Mas Fatur mau ngomong apa silahkan. Udah connect, saya cerita pengalaman. Jadi kan saya ini pulang ke Aceh ini kayaknya rahasia di balik takdir itu. Karena kalau di Aceh ini agak tinggi KKN-nya. Sampai saya dibilang sama Pak Rudi itu, kamu itu Fatur jangan pulang ke Aceh. Kamu nggak usah daftar unsiah, nggak akan diterima kamu katanya. Kenapa? Saya itu pengalaman, kawan juga pengalaman. Kalau bukan orang Aceh nggak diterima katanya. Jadi saya itu pulang itu kebetulan aja. Mau ngambil beasiswa S3, terus sebenarnya saya daftar saya sudah ngajar di Unsuka 2 tahun sana itu. Waktu itu Bu Mezer istrinya Pak Rektor UI dekat di sana. Di Jogja, Unsuka Jogja. Pak Lutfi. Sunan Kalijaga. Jadi saya udah ikut tes di Sunan Kalijaga, sudah final, tinggal tunggu pengumuman. Nggak taunya saya pulang ke Aceh ngambil beasiswa S3. Dan sama orang Aceh, tetangga saya suruh ikut tes unsia. Iseng-iseng saya ikut juga lah, menghargai gitu. Ini saya baru dengar kalau Syekh Fatur itu di Unsuka itu baru dengar, serius tuh baru dengar. Kita nggak pernah tahu informasi itu. Ini belum disampaikan di podcast manapun ini. Belum pernah ini. Iya, belum. Waktu itu saya waktu S2 mau selesai S2 di UGM itu sudah ngajar di Unsuka, ditarik sama Bu Mezer. Tahun pertama saya dimasukkan lewat honor. Terus Ibu Mezer buat surat. Saya bilang, jangan Bu, saya kan berhonor setahun, syaratnya 2 tahun. Nah, apa saya buat tahun? Jangan Bu, dosa saya nanti Bu. Terus gimana? Ibu tunggu aja saya selesai kuliah. Itulah bedanya orang alim kayak gitu. Takut dosa. Selesai kuliah itu terus hari terakhir saya nggak daftar juga ke UIN itu. Ditunggu sama Bu Mezer, telepon saya. Daftar akhirnya ikut ujian. Selesai, pulang ke Aceh, ikut juga di Aceh. Saya nggak bilang Bu Mezer waktu itu, nggak bilang ke UIN Suka. Wah, kecewa berat itu.
ceritanya itu kan waktu sudah selesai tinggal tunggu pengumuman. Nah, saya balik ke Jogja. Karena di Aceh pengumuman tinggal 2 orang pesertanya, saya dengan anak alumni Unsia. Saya kan kalau Unsia alumni UI kan. Iya. Nggak ada yang tahu. Nah, kebetulan karena waktu saya mahasiswa pas ke Aceh di Jogja, waktu datang anggota Dewan Yogyakarta, saya jadi sopir, tukang sopir anggota Dewan saya, bawa kemana-mana mereka. Ada yang komentar gini sama bos Dewan itu. Dia bilang, ini si Fatur ini Pak, dia sudah ngajar di Winsuka gitu. Kalau dia nggak diluluskan Unsia, nanti dia ambil orang Jogja. Oh iya katanya. Udah itu beliau telepon ke dekan fakultas MIPA-nya Unsia itu. Terus kata mereka itu, ini harus dipulangkan ke Aceh katanya. Nah, kemudian kata orang di Unsia ini, ya sudah Pak Dewan, suruh pulang aja, udah lulus ya itu. Suruh pulang aja, diluluskan dia. Akhirnya saya balik ke Aceh. Belum pengumuman itu. Sudah bocor duluan pengumumannya. Kemudian lulus di Winsuka juga. Wah, saya kan udah kelabakan itu. Saya punya ada letting di UGM, orang UGM. Didik namanya, anak orang Sulaiman. Sebelum saya pulang, saya jumpain dia. Saya bilang, kamu nanti, ini saya kayaknya pulang ke Aceh nih. Kamu kan nomor 2 nama kamu. Kamu nanti, saya bilang sama Bu Manajer, kamu yang gantiin saya gitu. Nah, itu Bu Manajer jadi kontak nggak? Saya beritahu ke Pak Lutfi Hasan waktu itu. Saya minta maaf. Tapi akhirnya beliau memaklumi, ya, karena memang Aceh kan baru tsunami, nggak ada orang. Nah, pulanglah saya ke Aceh akhirnya. Nah, pengalaman pertama sampai di Unsia, saya memang sangat kesulitan. Karena yang pertama saya nggak punya channel, nggak punya kawan, nggak ada alumni UI di Unsia itu. Negeri kok. Cuma orang nih ya, waktu itu takut sama kebanyakan alumni mana itu? Ijazah saya ada labelnya Gajah Muslim itu. Gajah Muslim. UGM. S2 saya kan di Gajah Muslim itu kan. Ya. Nah, saya tanya kenapa kawan-kawan di Unsia takut sama Gajah Muslim. Mereka bilang biasanya yang masuk UGM tuh nggak tamat-tamat katanya. Jadi orang ini kalau ambil S2, S3 milih tuh ke IPB, ITB atau ke ITS. Nah, alhasil karena saya bukan alumni, ya kehidupan saya agak menderita itu. Waduh. Kenapa? Di prodi nggak dipakai, di fakultas nggak dipakai. Gitu. Karena saya nggak punya channel, nggak punya kawan. Penelitian nggak diajak. Jangan bilang-bilang Moronsia yang enak saya nanti. Nah, cuman karena kebiasaan di Unsia itu saya sering ke Masjid Ulil Albab gitu ya. Itu kebawa di sana. Akhirnya saya kenal banyak profesor doktor tuh di masjid jemaah makmum saya. Nah, entah mengapa tahun kedua atau ketiga gitu. Di Unsia juga ada nama LPPAI. LPPAI? Ngadopsi dari UI itu. Ya, di sini namanya UP3HI namanya. Padahal di sana udah Islam semua tau Ustaz. Iya, sama aja kasusnya. Nah, rupanya itu kan para bos-bos dokter profesor itu berebut jabatan. Mereka pengen jadi ketua lembaga LPPAI itu. Buat lembaga. Buat sendiri. Nah, mereka menghadap Pak Rektor minta diangkat waktu ketuanya mundur habis jabatan, masing-masing fakultas itu datang ke Pak Rektor minta jabatan. Nah, rupanya Pak Rektor cari alternatif. Duduk rapat kepegawaian Pak Rektor dengan kepala BK Masjid. Ditunjuklah saya yang pangkatnya masih asisten ahli. Ya, baru 3B, baru masuk usia lagi. Jadi ketua DPPAI sana? Iya, sampai sekarang. Nah, rupanya itu
Itu caranya Allah menyelamatkan saya itu dari siksaan jurusan. Setelah itu saya lompat kegiatan saya banyak di universitas. Makanya kenapa saya bisa pergi berangkat ke Jogja, ke Jakarta itu karena itu kan surat dari rektor. Maka sekali-kali nanti ini ada studi banding ketua DPP AI Unsia ke Jogja itu, ke UI itu perlu itu. Sekarang Pak Aon lagi, Ustaz. Pak Aon sekarang. Aon sekarang. Iya. Ya. Ya dari situ terus punya banyak teman ya. Teman-teman saya justru banyak teman bukan di prodi. Ya, saya itu dikenal karena saya banyak kiprah di mahasiswa ya. Di mahasiswa dengan di lembaga DPPAI. Dari situ saya kenal sama wakil rektor 3. Maka kalau ada kegiatan olimpiade MIPA, ada MTQ, tiap tahun saya berangkat. Weh, luar biasa. Nah, keliling terus ini. Memang ternyata masjid itu membawa berkah memang. Masya Allah. Nah, kan dan para rektor istiqomah Jas. Karena kalau di usianya kalau nggak ikut DPPAI itu nggak bisa lulus MKU agama. Ya, sama di zaman saya jadi ketua, saya pastikan itu tak ada mahasiswa yang nggak bisa lulus kalau dia nggak bisa baca Quran, ngaji, sholat, sama ibadah. Orang Aceh kan udah bisa baca Quran semua mahasiswanya. Wah, nggak tahu dia orang Aceh macam mana sekarang itu. Ya. Ustaz Batu ini gaji buta, udah pinter-pinter kok nih kono. Cetarin. Udah wae. Pada wae toh. Iya. Nah, alhamdulillah dari situ juga saya banyak kenal teman-teman di antar fakultas ya. Kemudian saya ketemu sama kepala Bapeda Aceh, alumni UGM. Nah, di pas pertemuan alumni Jogja saya jumpa, dia tanya, kamu jurusannya apa? Saya Pak Kimia Lingkungan. Langsung besoknya dia buat surat dari ke gubernur, merekom saya staf ahli Bapeda Aceh. Masya Allah, luar biasa itu loh. Jadi masalah lagi tuh. Sampai sekarang staf ahli sampai sekarang. Sekarang udah ganti, 5 tahun saya staf ahli. Waduh. Sekarang saya staf ahli di daerah, di kabupaten. Itu nanti bisa berurusan sama Ipung kalau jadi staf ahli itu biasanya. Oh iya. Itu urusannya Ipung itu, proyek-proyek Ipung nanti mau masuk itu kayaknya. Korupsi enggak tapi nepotisme ini. Karena masjid. Nah, kemudian ya, karena dulu kita sering di Kodesia, di HMI kan, di Al-Grebe itu kan. Al-Grebe. Di sini juga sama kasusnya. Yang terasing. Nah, saya ngurusin forum dakwah perbatasan di Pulau Banyak, Singkil itu. Gabung dengan teman-teman dari Dewan Dakwah, YIN, kemudian Ikatan Dokter Indonesia, ya. Sampai sekarang tuh, ya tiap 3 bulan berangkat ke lapangan. Nah kemarin di zaman COVID kemarin awal-awal itu, karena saya kan dekat sama teman-teman dokter di Rumah Sakit Zainal Abidin ini di Aceh ini, ya, karena kita ngurusin perbatasan tuh. Kemarin pas COVID pertama mereka curhat dengan saya, nelpon terus bilang, gimana nih Ustadz, nasib kami Ustadz? Kami disuruh menangani COVID, tapi kami sama pemerintah nggak dikasih pelindung diri. Penanggapan nggak ada. Kami jadi korban pertama. Nah, mereka ngeluh. Ketua ID Aceh juga ngomong seperti itu. Akhirnya saya buat konferensi via WA ya sama Zoom. Rapat, saya bilang buatkan panitia. Buat panitia, ya penasihatnya ketua ID. Kemudian dokter spesialis jantung itu Dr. Nurkhalid sebagai ketua, saya sebagai wakil. Saya telepon kawan di Turki, di Malaysia, di Surabaya, di Jakarta, nyari bantuan. Akhirnya terkumpul bantuan itu. Dari luar negeri? Dari luar negeri, dari Jawa, dari Malaysia. Untuk nangani awal APD. Itu. Nah, dengan teman-teman itu. Alhamdulillah kalau di Aceh itu Mas Torik ya, memang awalnya COVID ini nggak ada yang peduli, begitu ada banyak yang meninggal tuh akhirnya sepi, sebentar tapi nggak lama. Khusus Banda Aceh banyak yang percaya, tapi kok di kampung-kampung orang mereka nggak percaya COVID.
Jangankan di Aceh, di sini aja juga udah mulai banyak yang nggak percaya. Cuma begini anehnya itu, mereka nggak percaya COVID, tapi kalau sembahyang doanya panjang-panjang. Pakai kunut. Saya pikir kenapa? Tolak bala katanya. Tolak bala. Kunut nazilah, oh. Ya, kunut nazilah. Di sini kunut nazilah sampai sekarang masih kunut nazilah. Di rakaat terakhir pakai kunut nazilah pokoknya. Salat 5 waktu. Alhamdulillah, ya saya sudah kena COVID mungkin berkali-kali sudah. Oh, sebenarnya saya dan keluarga itu tetap di rumah. Cuman kan saya ada jadwal imam di beberapa masjid. Nah, kawan-kawan itu waktu COVID sedang parah-parah itu nggak bilang-bilang. Kalau sudah kena COVID, diam aja tuh. Para imam-imam itu kan. Imamnya pada kena COVID gitu ya? Belakangan pas saya udah selesai sakit, saya tanya, kenapa si Fulan nggak datang? Baru cerita, dia COVID Ustaz. Jadi kami semua sudah COVID, ya berarti saya kena dari kalian berarti. Sama-sama kena tapi nggak bilang-bilang itu. Tapi nggak tanpa gejala ya? Biasa kan demam tinggi kan? Oh, demam tinggi. Kemudian suara kita serak, kemudian hilang rasa. Alhamdulillah tapi nggak ya di Aceh kalau yang sakit mungkin ada tapi mungkin kekebalannya sudah ini ya sudah pada kena semuanya kayaknya itu udah pada biasa gitu. Tapi kalau protokol COVID masih di sini. Masuk rumah sakit COVID di tes dulu, naik pesawat tes dulu, di kampus tes juga. Ya cuman kalau keramaian masih seperti udah kayak biasa, udah kayak dulu. Masih ramai. Sekarang udah gimana kondisinya Aceh? Udah terkendali? Alhamdulillah sekarang terkendali. Sudah normal kayak biasa lagi. Vaksin juga sudah diumumkan di mana-mana ya. Di kampus terutama itu memang disarankan semua dosen untuk divaksin gratis. Waktu awal COVID itu saya ngomong ke Pak Rektor gini. Pak Rektor itu Andalas, kampus dibuat untuk bisa PCR itu. Di Aceh itu nggak ada PCR. Harus merespon dia beli langsung PCR 2 biji. Di mana? Di Unsyah? Unsyah. Maka Unsyah itu pertama di Aceh untuk periksa COVID. Sampai sekarang. Unsyah ya posisinya ya, PCR-nya ya? Iya. Oh ya, luar biasa. Memang banyak sebenarnya ini yang mau saya sampaikan tuh. Orang yang pernah aktif di organisasi ya di masjid itu banyak untungnya. Banyak rezeki namploknya. Tuh. Masih Bung, masih Bung. Sepakat, Ustaz, sepakat. Saya sampai masalah jodohnya Pak Rektor yang ngurusin. Masya Allah. Berarti itu pilihannya Pak Rektor itu? Saya kan punya orang tua. Ya. Jadi kan waktu pulang itu para tuh buat pengumuman di mahasiswa. Siapa ini yang mau dikasih Ustaz Fatur katanya? Itu mahasiswanya? Beliau ngomong depan mahasiswa baru itu. High quality jomblo itu mantap. Dapat mahasiswanya luar biasa. Udah itu beliau bilang ini, kalau kamu nikah, saya siapkan lembu katanya. Sapi saya siapkan. Gak ada yang berani nolak Ustaz Fatur lah. Iyalah. Bahwa yang minta aja banyak sebenarnya. Nah, itu memang kalau masalah jodoh itu sudah tulis tuh di Lauh Mahfud. Gak boleh tak bocorin ya kan. biar saya yang tahu aja. Memang mobil albab itu laris kok Bang. Sebenarnya tinggal milih aja mau yang mana gitu. Tinggal nunjuk pasti mau kalau sama Chef Fatur itu. Iya. Nah. Cecep dia suka nunjuk tuh. Kok tahu? Tahu. Tapi kalau di usia banyak ya riset penelitian berkaitan dengan saya bilang ya, Mas Torik. Ya. Saya pikir kan keakraban, kemudian persaudaraan kita di UI itu memang berkesan sekali. Masya Allah, ya. Ya, dosen-dosen kita itu teman-teman itu memang bagus gitu, rasa kekeluargaannya. Nah itu mungkin tidak saya dapatkan juga di sini. Oh gitu ya. Ya,
Saya kalau dengan wajah Pak Prof Rianto itu masih terbayang-bayang saya. Masya Allah. Nanti kita ini Pak Rianto ini di ada di grup ya? Ini Pak Ri. Wah, Pak Masya Allah. sedang imami itu di masjidnya Pak Rianto. Imami di masjid. Biar nampak ini. Ini harus di spotlight ini. Nah, ini. Saya dengarkan saja ini. Aduh Pak Prof, Assalamualaikum. Saya baru tahu tadi sejarahnya Ustadz Fatur itu ternyata seperti itu. Ya, banyak yang nggak tahu saya, baru kali ini terungkap ini. Saya catat dengan baik ini. Belum disampaikan di luar biasa pun dengan ternyata Mas Fatur itu kedekatan antara dosen dan mahasiswa itu terbawa oleh Mas Fatur itu sampai sekarang itu loh Pak. Yang itu tidak ditemukan mungkin ya di Unsyah gitu ya. Betul. Ya, beda sekali. Terus nuansa keislaman kita itu ya di UI itu memang itu kemarin sekarang saya ngurus asrama didik misi 2.000 orang. Berapa orang? Asrama didik misi ya. Didik misi 2.000. Itu pengalaman di asrama yang ini, asrama Masjidul Albab itu. Terus kan kita dulu biasanya suka ngurusin ondi ya. Iya. Nah, sekarang terapin tuh di sini. Waduh. Sekarang udah ganti lagi, ada taklim sekarang. Sekarang bertambah lagi pembinaan agamanya, saya. Nanti makanya sekali-kali nanti sudah dibanding ke UI. Iya. Biar nanti ada nggak perubahan yang lama itu loh. Yang dulu kita liko-liko itu sekarang sudah diurusin Pak Torik itu. Oh gitu ya. Resmi sekarang, resmi. Nah, kalau saya buatnya di sini di Masjid Agung. Di sini resmi jadi. Kemudian setiap Ramadan saya buat daurah tahfidz itu untuk 300 orang. Nginap di masjid dari awal sampai akhir. Itu sukarela. Enggak, yang ada. Jadi kan waktu saya diangkat sama Prof Mustanir itu sebagai pengurus masjid di masjid kampus, itu sudah jalan 5 tahun. Jadi mahasiswa, orang umum dibuat kelas-kelasnya kecil tuh. Kelas tahsin Quran, tahfidz Quran, dan pada itu untuk dukung sekali di Aceh. Iya. Oke. Mas Torik, ini udah azan saya jadwal sebentar ya. Terima kasih Mas Fatur. Jadi pengalaman Mas Fatur, cerita-cerita Mas Fatur juga sebenarnya juga banyak menginspirasi. Saya kira menginspirasi teman-teman juga. Yang tadinya agak ragu, nggak percaya diri, nggak ada pengakuan. Akhirnya dengan banyak aktif di masjid ternyata memberikan kesempatan Mas Fatur untuk punya banyak peran lah gitu. Peran kimiawannya juga muncul di sana tadi. Menjadi siapa tadi? Staf ahlinya di Perindak ya Mas ya? Wah luar biasa itu. Disitulah ternyata pengalaman Mas Fatur juga saya kira bisa menginspirasi banyak teman-teman semua gitu. Nah di sini lagi Mas Torik. Mas Torik. Saya tuh skripsi 2 tahun loh. Kenapa? Saya tuh skripsi 2 tahun. Skripsi 2 tahun. Ya. Pembimbing saya itu Pak Anwar sama Bu Is Fatimah. Iya. Cuman 2 tahun itu saya sempat jadi konsultan ke Kalimantan. Konsultan pabrik kimia. Oke. Mantap. Waktu ngerjain skripsi itu ya? Iya. Ngerjain skripsi lama bukan karena nggak bermanfaat, tapi konsultan ternyata. Nyari uang juga ternyata ya. Nah, yang lucu itu gini loh. Waktu saya jadi konsultan di Aceh itu, jangan. Pimpinan perusahaan saya yang Jakarta tuh, yang konsultan AMDAL tuh, dia bawa penyusul. Saya yang uji dia. Loh, kok ketemu Mas katanya? Ada proyek apa tuh PLT Aceh dia garap. Konsultan dari Jakarta. Konsultan saya ketemu beliau waktu saya masih di BPC itu. Berarti masuk komisi penilai AMDAL di Aceh. Iya. Oh, mantap. Sampai sekarang kadang masih terlibat nggak dalam? Ini kemarin baru aja minggu lalu di Aceh Selatan, sawit. Oke. AMDAL sawit. Nah ini teman-teman nanti kalau mau ada AMDAL di Aceh ini nanti bisa kontak Mas Fatur ini. Kan sebagai komisi penilai AMDAL juga ternyata kan menarik juga gitu. Oke lah, makasih Mas Fatur. Banyak hal yang saya kira bisa dapatkan informasi dari Mas Fatur dan
cukup menginspirasi gitu ya buat teman-teman alumni. Ini banyak yang datang Mas Fatur, ini banyak tokoh-tokoh kita, ini ada macam-macam, ini ada banyak saya kira ini. Ada Mas Ipung, ada Mas Reno, itu tadi saya lihat itu ada siapa lagi nih, banyak sekali nih. Ini ada Mbak Lina Mahardiani, saya kurang tahu nih Mbak Lina. Mbak Lina ini angkatan berapa Mbak Lina? Kalau jalan bukan provinsi kan urusannya Saya temannya Pak Arlan, Pak Torik. Oh, temennya Mas Iwan toh. Iya. Ya. Oke, mantap. Saya ini nyantar ya. Ya, silakan GG. Matur nuwun, terima kasih Mas Fatur gitu. Oke, teman-teman semua, tadi saya kira apa disampaikan oleh teman-teman kita ya. Ada dari Mas Iwan, ada dari Mas siapa Deki, kemudian ada dari Mas Fatur gitu ya. Banyak hal yang sebenarnya ternyata banyak hal yang kita bisa dapatkan informasinya dari beliau-beliau begitu. Dan sekali lagi ini saya kira kesempatan yang baik. Tadi yang gabung saya kira juga cukup banyak, ada 21, dan saya deteksi ini lintas apa ya, lintas profesi, lintas apa background ya, meskipun dulu latar belakangnya kimia. Ada macam-macam. Tapi sebelum kita diskusi banyak lagi, mungkin ngobrol-ngobrol lagi yang lain, karena ini kehadiran Prof. Rianto ya, dia dekan juga di Fakultas IPA. Mungkin kami mohon Pak Rio untuk bisa mungkin menyampaikan sepatah dua patah kata. Moga Pak Rianto. Saya sambil zoom tidak apa-apa ya. Terima kasih Pak Torek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu dengan teman-teman semua. Teman-teman yang hebat lah menurut saya, alumni kimia dari segala generasi ya, generasi yang paling tua. Generasi yang paling tua itu angkatan 96 ya, itu ada 4 ya, Delvi, kemudian Mas Amit, Nur Samhalid, Fauzan, Mas Fauzan ya. Itu yang kita belum jarang ketemu ya. Mas Hamid saya pernah ketemu di waktu temu alumni itu di MIPA. Pernah WA juga sering ke saya. Dan teman-teman yang hadir malam ini itu saya menganggap kepedulian dengan sesama, kepedulian dengan kampus, kepedulian tentang pekerjaan, kepedulian tentang masih ingat tentang kita gitu, tentang kimia UII lah terutama. Itu saya merasa mendengar Mas Deki, Mas Iwan, Sumarlan, dan Mas Fatur itu orang-orang hebat yang saya kenal lah, dan beberapa teman-teman yang hadir. Walaupun kalau teman-teman sebetulnya nggak datang dengan acara-acara yang diadakan, sebetulnya kan nggak ada pengaruh ya, tetapi teman-teman masih peduli gitu, Mas Ipung, kemudian Melati, dan saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Teman-teman adalah orang yang menurut saya kepedulian sangat tinggi itu. Memperhatikan kampus kita, memperhatikan tentang keberadaan teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman cuek itu kan nggak akan datang hari ini gitu, nggak akan ngeklik Zoom gitu. Mas Ano juga kepedulian terhadap teman-teman itu luar biasa, teman-teman itu kepedulian terhadap kampus kita itu yang saya hargai betul lah. Menghormati orang-orang dosen-dosen dulu itu yang saya rasakan ya teman-teman ya, yang hadir malam ini dan temu alumni itu. Memang ada sih teman-teman kita yang cuek, pokoknya apa yang terjadi nggak akan peduli gitu. Ada juga seperti itu. Tetapi saya salut lah teman-teman masih menjalin hubungan terus dengan kita. Sampai sekarang kita terbentuk tim itu ya Pak Torek ya, grup WA yang alumni UI yang Jabar, Jateng, Jakarta itu ya, itu juga luar biasa, komunikasi terus. Bahkan kalau teman-teman mengikuti, komunikasinya itu sampai tukar pengalaman pekerjaan, itu kan luar biasa ya. Mas Agung itu nanya misalnya, kalibrasi ini di mana, atau ditunjukkan. Saya merasa itu ternyuh gitu rasanya. Teman-teman ini Masya Allah, berarti persaudaranya itu sampai dibawa mungkin sampai akhir hayat kita lah teman-teman. Itu saya kira kebiasaan bagus, menjaga persaudaraan. Kalau kita ke Aceh ya ketemu Mas Fatur, kalau kita ke Lombok ya ketemu Mas Deki, Mas Iwan, dan itu kan hal-hal yang sangat baik menurut saya.
Dan saya kira itu Pak Torik malam ini, kegiatan ini sangat baik untuk menjaga silaturahmi kita lah terutama. Dan saya sebagai dekan merasa bangga gitu, khususnya di kimia yang sudah hampir lebih dari 20 tahun ya saya kenal mulai dari 96 sampai sekarang 2021 ya. Jadi sifat-sifat anak-anak kimia itu memang beda ya. Luas, mudah bergaul, kemudian responsif lah gitu, saling membantu satu sama lain. Saya kira itu sangat membanggakan bagi kami karena ilmu kimia itu kan tidak berarti apa-apa sebetulnya, kecuali teman-teman itu mudah bergaul seperti yang Ustadz Fatur sampaikan itu kan luar biasa. Allah akan memudahkan semua urusan kan begitu. Min haitsu la yahtasib, itu penting. Itu hal-hal yang mungkin hari ini bisa bertukar pengalaman juga. Seperti Mas Iwan bagaimana bisa sampai di sana dan seterusnya. Mungkin kalau kita tidak bisa merasakan, mungkin anak cucu kita lah. Kan anak cucu kita, mungkin Mas Iwan punya anak nanti berhubungan dengan kita terus begitu. Sehingga insya Allah lah teman-teman, seperti ini, kegiatan seperti ini akan memberikan manfaat. Manfaat buat kami di UII, ternyata teman-teman seperti itu pekerjaannya. Manfaat buat teman-teman juga semua. Saya kira itu hal yang baik. Kita terus menjalin hubungan yang baik begitu, dan saya bangga dengan acara ini. Saya kira itu Pak Torik dan teman-teman semua, saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan. Jadi terima kasih karena sudah rawuh juga di di acara malam hari ini ya. Saya kira malam hari ini juga bisa jadi awal kembali untuk merajut silaturahim kita di alumni kimia, biar tadi kalau bahasa Jawanya tadi mengumpulkan balung pisah begitu, mengumpulkan balung pisah. Dan ini kan meskipun mungkin belum semuanya, saya kira mungkin belum ada kesempatan semuanya mengumpul, tapi kita berharap sebenarnya momen-momen seperti ini bisa kita rutinkan gitu, ya dari berbagai macam perspektif lah. Mungkin bisa akan cerita pengalaman tadi Mas Fatur bicara cerita tentang pengalaman, Mas Iwan juga sudah menggambarkan bagaimana pengalaman yang ada di Inggris sana, Mas Deki dengan posisi saat ini di birokrat gitu ya, yang tidak menutup kemungkinan nanti Mas Deki sebagaimana cita-cita tadi pengen jadi gubernur kan, kita doakan kan. Saya yakin kalau Mas Deki nyalon gubernur, semua alumni kimia harus dikerahkan, termasuk alumni UI. Saya akan terdepan Mas untuk mengawal Mas Deki, alumni Lombok begitu ya, NTB, lalu harus jadi gubernur, kita dukung, kita lepaskan bendera kita untuk mendukung Mas Deki jadi gubernur, setuju kan? Nah gitu, kita harus bangga lah, saya kira bangga kalau kemudian ada alumni-alumni kita yang survive gitu. Nah, saya berharap memang, ya nanti mungkin kalau kita bicara obrolan-obrolan yang berkaitan, kita sebenarnya kemarin kita buat tematik biar tidak terlalu liar lah, tetapi nggak apa-apa lah, kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol ringan kayak malam hari ini. Nanti saya berharap juga teman-teman bisa memberikan feedback ya, umpan balik, kita diskusi sekali, ngobrol-ngobrol lagi yang lain gitu. Nah, saya punya harapan sebenarnya pasca kegiatan ini, saya minta masukan teman-teman semua ini, kita akan rutinkan lah kegiatan-kegiatan ini kira-kira di mana, dan mungkin kalau ada topik-topik yang mau diusulkan kami dengan senang hati gitu. Tema-tema ini ada Mas Ano, pakar minyak atsiri ya. Kemarin juga sempat disinggung sama Mas Fatur tuh, aduh ada Mas Ano itu ke Aceh itu minyak atsirinya dan seterusnya. Kita kan tahu itu ada Mas Reno yang bergulat di dunia limbah ya Mas ya. Pakar-pakar limbah gitu kan, dan lain sebagainya. Saya kira kita perlulah rutinkan hal-hal semacam ini dari berbagai macam sudut pandang. Mas Ipung ini jauh-jauh ini di Lombok itu masih bisa gabung, itu luar biasa. Artinya punya kepedulian sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dekan. Dengan kesibukannya Mas Ipung yang luar biasa masih menyempatkan untuk bisa silaturahim dengan teman-teman semua. Tapi saya berikan kesempatan lah pada teman-teman semua, kita bisa ngobrol santai gitu. Sementara belum saya batasin waktunya ya, belum saya tutup dulu gitu. Tapi silakanlah teman-teman untuk mungkin memberikan masukan, memberikan gambaran rencana kita untuk mengadakan aktivitas semacam ini secara rutin dan secara periodik dari bermacam perspektif. Ini ada Mbak Ute kan di Chevron ya. Ini kan banyak ini teman-teman yang sekarang kimia energi nih. Ada Mbak Ute, ada Mas tadi Yaser gitu ya, ada
Mas Johan, Mas Johan belum gabung ya, Mas Johan di PLTU lah dan seterusnya. Tapi saya minta mungkin masukan silakan teman-teman kalau mau. Intinya begini, gimana kalau forum-forum seperti ini kita rutinkan mungkin 2 pekan sekali atau 1 bulan sekali dengan tema-tema yang mungkin teman-teman up to date. Kemarin yang terakhir mungkin ketika obrolan di grup WA-nya alumni Jakarta dan sekitarnya itu menyampaikan berkaitan dengan merespon isu FABA atau fly as bottom as bagaimana Mas Yasser gitu ya. Nah, itu kan kemarin Mas Yasser oleh Mas Ipung berkaitan dengan FABA tadi. Kan menarik begitu. Nah, monggo mungkin saya berikan kesempatan teman-teman untuk kita yang ngobrol apapun lah sekarang gitu. Kalau tadi mungkin kalau mau teruskan ngomongi pandemi COVID-19 ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau bicara yang lain-lain untuk melanggengkan forum kita ke depan, saya kira ini juga. Monggo siapa yang mau meneruskan atau silahkan diskusinya. Ini ada Mas Reno, ada Mas Ano. Aku. Silakan. Silakan Mas Ipung, monggo Mas Ipung. Iki sekondisi iki. Yes, pokoknya terserah Mas Ipung mau dari mana. Oke, yang pertama untuk Om Deki nih, mumpung saya di Lombok. Jadi saya ini kan baru ngurusi limbah. Terutama beliau adalah Kepala Perencanaan dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Mataram. Ahlinya lagi. Nah, saya kan udah megang Rumah Sakit Sumbawa. Ada beberapa rumah sakit Muhammadiyah juga sudah mau MOU. Ini saya mencari uang di Lombok lah, kayaknya pedes-pedes dikit gimana gitu loh. Itu ditransport dibawa kemana Mas Ipung? Limbahnya? Cilengsi? Jadi limbah-limbah medis itu kan butuh diangkut, itu butuh diisolasi dan dimusnahkan. Nah, kita siap dengan armada tracking dan siap dengan sistemnya gitu. Dibawa ke mana? Ke Cilengsi atau? Oh, jangan. PLI butuh oke. Bisnismu itu jangan transport, Bung. Ya. Jangan, bisnismu itu sampai final bisa nggak? Kayak insenerator itu loh, beli insenerator. Nah, jadi ngurus izin, transport dan pengolahan sekalian. Siap. Kita sekarang lagi MOU sama Pak Gubernur. Kemarin udah peletakan batu pertama. Kita bikin kawasan apa Pak? Mainannya Pak Gubernur di industri. Jadi di situ limbah semuanya. Nah, ini kita akan pengolahan limbah termasuk faba dan bottom as. Terus juga rencana juga TTM, jadi tanah terkontaminasi minyak. Sebenarnya prinsipnya Ipung itu saling percaya sama alumni, itu luar biasa, Bung. Nanti bisa di lain kesempatan bisa kita diskusikan, Bung, saya kira. Karena menarik topiknya tadi ya, dengan apa yang Mas Yasser sampaikan kemarin itu. Berkaitan dengan apa kan gitu kan. Sudah tidak masuk kategori ya. Silakan Mas Yasser. Ya. Kalau buat Mas Ipung bisa kirim portofolio nggak? Nanti biar saya marketing. Oh bisa. Nanti untuk hasil uji semuanya. Ini terjalin bisnis nih. Ya aku dibagi Ipung 5% dulu. Siap. Memang saya sendiri kan memang MOU PT saya udah MOU sama Bu Is juga. Saya masih menjalin komunikasi dengan Pak Dekan. Alhamdulillah. Dari dulu itu saya dapat permintaan untuk pemanfaatan limbah faba. Tapi dalam perjalanannya tahu-tahu Presiden mendeleting faba itu termasuk limbah B3 yang seharusnya mereka pemanfaatan kita dibayar, sekarang gratis dimanfaatkan dengan catatan. Nah, catatannya itu juga masih abu-abu. Nanti rencananya kami mau ke Minerba dan mau ke SDM untuk menanyakan aturan mainnya seperti apa yang baru ini. Itu padahal saya melihat peluang potensi sangat besar di NTB bahwa pemanfaatan penyerapan faba itu bisa dimanfaatkan untuk produksi massal, produk massal. Contohnya seperti paving block. Jadi Pak Gubernur mengeluarkan pergub semua desa untuk infrastruktur itu harus pavingisasi. Kenapa? Karena untuk mengurangi banjir. Karena kalau di beton itu dia sudah impermeable, jadi dibutuhkan paving yang bisa menyerap serapan air ketika hujan, tidak menyebabkan banjir seperti itu. Nah, dalam riset saya, kalau referensi dan jurnal itu kan
maksimal 15-20% penerapan. Tapi dengan produk Matos itu bisa menyerap sampai 40%. Jadi faba itu dicampur dengan tanah yang ada di lokasi, kita solidifikasi, kita kurung logam-logam beratnya supaya nggak keluar. Nanti kita uji TPLC juga untuk dijadikan produk baik batako, paving maupun lapis pondasi jalan. Seperti itu. Juga bisa mengurangi. Pakai faba ya, Bung? Pakai faba dan bottom as. Jadi bisa mengurangi ekspansif dari tanah yang ada, terutama untuk di Lombok Selatan ini kan sangat ekspansif gitulah, jalan rusak seperti itu. Oke, saya kira itu maksudnya kalau itu nanti dikerucutkan diskusinya kan menarik itu. Tadi kalau Mas Ipung kan dalam tinjauan perspektif tadi kimia komersial tadi ngomong ke faba, kemudian fabanya dimanfaatkan untuk pembuatan produk-produk turunan, jadi paving dan seterusnya. Saya nggak tahu kalau dari sudut pandang Mas Yasser memang apakah faba yang sudah tidak dikategorisasikan sebagai B3 tadi itu cukup punya nilai komersial sebagaimana sampaikan Mas Ipung tadi gitu. Nah, ini kira-kira enaknya kita diskusikan malam ini atau pekan depan ini? Boleh. Saya aja lah, bebas lah gitu malam hari ini. Jadi gini Mas, kalau saya nanggapin masalah faba ya, jadi pemerintah itu udah nerbitin namanya DMO ya, Domestic Market Obligation buat batu bara ya. Jadi tidak semua batu bara itu diekspor dan batu bara itu harus dimanfaatkan di Indonesia, itu namanya Domestic Market Obligation. Nah, masalahnya di Indonesia itu adalah pembangkit yang ada di Indonesia itu 50% adalah PTU ya. Jadi batu bara termal ya. Jadi 80%. Nah, jadi dia ya mungkin seperti itu, dia tidak harus harus dibakar, jadi batu bara termal, jadi tidak penggunaannya jadi pasti akan menghasilkan namanya faba ya, namanya faba. Jadi bila asumsinya itu tahun 2020 itu 150 juta ya, 150 juta metrik ton. Asumsi DMO-nya 2020 itu kalau kita hitung misalnya 10% aja nilai as itu pada batu bara, maka akan tersedia produk itu sekitar 100 juta metrik ton ya. Itu banyak sekali tuh. Itu ladang buat Mas Ipung tuh 15 juta itu. Cuma permasalahannya PLTU itu tersebar ya. Tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang sekarang main mode ya, yang di depan tambang. Jadi itu mau dia 2x7, mau 2x15, mau 1x1000 atau berapapun banyak pembangkit pasti akan menghasilkan faba. Gitu Mas. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat komposisi kimia ya itu analisisnya itu dia memang paling banyak dia alumni silika sama Fe2O3 ya. Termasuk di situ ada TiO2 sama Na2O dan K2O. Nah itu ada 9 parameter utama yang kita biasa di batu bara kita teliti ya. Sebenarnya kalau perlu orang kimia sih sebenarnya untuk membuat layar-layar bisnis lainnya, misalnya tidak hanya jadi paving block saja, siapa tahu TiO2-nya bisa dimanfaatkan buat katalis atau apa, bisa tuh dari cara gimana tidak mendalami itu, misalnya mode ekstraksi atau bleaching atau apa gimana, saya nggak paham lah. Mau Fe2O3 yang kita manfaatkan menjadi ferrofosfat misalnya untuk bahan baku baterai kan, Tesla kan akan membuat besi fosfat sebagai bahan baku ya, itu rencananya Tesla ya. Jadi itu kalau kita lihat dari faba itu mungkin sekitar 15% sampai 20% tuh Fe itu loh. Jadi itu perlu orang kimia sebenarnya sih buat mengkomersialisasikan itu. Jadi ini bahan baku jadi bahan baku dasar seperti itu Mas. Nah, tinggal kita aja yang mainin gitu loh. Ya. Ini bagus banget sebenarnya kalau isinya itu. Gitu. Ya, itu aja sih. Kalau dari saya sih gambarannya kalau mengenai faba itu tidak hanya ke industri semen saja sebenarnya. Itu kan terlalu permainan juga sih, mafia juga semen itu sebenarnya. Jadi memang timbulnya peraturan pemerintah itu sebenarnya
ada satu sisi menguntungkan satu pihak, tapi kita harus juga memanfaatkan gitu. Tidak bisa kita membencinya peraturan, tapi kita harus bisa memanfaatkan ini peraturan maunya kemana gitu. Nah, jadi seperti Pak Ba tadi keluar ada namanya izin pemanfaatan. Nah, izin pemanfaatan pun susah nih kita mau buat itu susah sekali izin pemanfaatan gitu. Seperti itulah gambarnya tentang Pak Ba. Makasih banyak. Saya kira ini memang. Saya nambah Pak Torik. Iya, Pak. Saya kan dapat sampel dari Mas Ipung yang fly sama bottom. Itu kalau yang bottom as itu sebetulnya sini hasil uji itu beberapa jurnal dan saya bandingkan ya. Itu tuh memang bukan B3. Bukan sebetulnya yang bottom as ya, terutama yang fly as ya. Ya wajar lah kalau dikeluarkan dari PP 101 2014 itu wajar gitu. Cuman begini, kalau tadi Mas Yasir mau memanfaatkan dengan yang begitu gede itu jumlahnya yang ribuan ton itu, maka punyanya Mas Ipung itu cocok banget. Cocok itu kalau dipakai untuk campuran matos ya, untuk konblok itu cocok menurut saya. Dan nggak perlu sebetulnya nggak perlu diuji ini Mas Ipung. TCLP nggak perlu, wong dia sudah bukan 3 kok, nggak perlu. Isinya itu kan besi paling tinggi itu hampir 55% kalau nggak salah. Fe-nya itu. Yang lainnya titanium. Titanium oxide lah mungkin kalau di dalam itu fly itu bottom as. Jadi nggak rumit itu. Kalau sudah bukan B3 ya sudah di press sudah selesai, dia nggak perlu cek ini apa itu namanya lindinya nggak perlu, udah selesai. Kalau dulu kan riset karena B3 mau dikurung ya pakai solidifikasi. Kirimkan saya bantu saya. Yang tidak kategori B3-nya yang dipastikan itu yang bottom as-nya ya, Pak? Ya, Assalamualaikum. Bottom as-nya kan sudah tak cek itu, baru yang sudah keluar sebulan yang lalu tuh. Jadi secara peraturan kan itu sudah tidak masuk kategori B3 yang bisa dimanfaatkan. Bottom ya. Gitu. Ini nih, saya share ini hasilnya nih. Saya share ini nih. Ini loh, ini komposisinya nih. Ini kok seminar tadi nih, Kingo? Komposisinya. Ini bottom as dari punyanya Mas Ipung ini. Saya dikasih kemarin. Bottom as ya, Mas Ipung ya? Ya, betul, Pak. Ya ini, besinya 55%. Ini bentuknya Fe2O3 tadi ya, Mas Yasir. Karbon, titanium, ini tidak ada logam berat sama sekali. Bagus ini logam-logam logam bermakna semua ini. Untuk absorben bisa ini, absorben bisa. Untuk konblok bagus banget. Udah, itu aja udah. Itu Pak, ini komposisi. Ini dari 2 sampel A dan B itu sama Mas Ipung. Kondisinya kayak gini, bagus untuk dimanfaatkan sih. Dan dia berpori gitu. Saya sudah analisis pakai set itu berpori, bagus porus. Sama nambahan ini Pak, ternyata Valve sama bottom as itu dalam riset saya itu ternyata bisa memutuskan rantai swelling pada tanah liat. Jadi juga bisa, ya. Jadi ternyata itu untuk campuran tanah liat. Ya notabene swellingnya sangat besar, itu kan kembang susutnya. Jadi itu bisa memutuskan itu. Kalau kita tiap di sana beda-beda ya. Jadi tanah itu kan dikategorikan mulai A1 sampai A7 ya. Biasanya kalau yang udah lempung itu kan lano berlempung itu A6, A7, A72, A73 itu banyak sekali. Jadi untuk daerah-daerah ekspansif seperti Lombok Selatan ini rencananya mau kita aplikasikan untuk memutuskan rantai swelling yang notabene jalan-jalan itu mudah rusak ketika musim hujan. Seperti itu. Udah pecah gitu ya, Bung ya? Betul. Itu rencananya nanti jadi tesis saya sama disertasi saya itu nanti. Langsung profesor ya, Bung. Langsung profesor. Neng aku ora ditampa ning gone UII piye seluruhnya. Anu, Bung. Ibu Mas Ipung buat kampus sendiri, Bung. Kampus apa? Ya, buat kampus sendiri, ketua yayasan sendiri, jadi rektor sendiri, dosennya diri. Asem. Siap Om Yasir. Terima kasih. Kira-kira memang menarik ya tadi tukar pengalaman, tukar informasi. Iya, Mas Yasir, silakan Mas Yasir. Mas Ipung, itu kalau seandainya di jalan hauling, kan jalan hauling itu biasanya ini kan ya, dia banyak sekali kalau dia kendaraan
berat nih sama pengaruh dari cuaca atau hujan segala macam itu sering sekali baru berapa tahun? Betul. 5 tahunan. Halo. Halo Mas Yasir. Koneksinya agak ini. Jadi untuk jalan hauling itu biasanya saya itu memanfaatkan tanah-tanah di disposal area. Karena tanah itu kan yang dibuang kan, tidak digunakan. Jadi memang di jalan hauling ini sendiri banyak faktor yang mempengaruhi Mas Yasir, seperti LHR yang biasa disebut lalu lintas harian rata. Itu nanti kita masukkan ke program Praksis, kita akan hubungkan, korelasikan sama konversikan dengan kembang susut tanah tersebut, seperti itu. Jadi bagaimana kita merekayasa dengan matos. Makanya kalau hauling pengen awet harus pakai matos, beli ke saya. Siap. Portofolio Mas. Siap. Nanti kemarin saya udah ke Pama sebenarnya. Nanti tak ambilin dari konsultan Pama ya. Boleh. Gitu. Untuk teman-teman yang daerahnya memang ekspansif, tanah lempung bukan tanah gambut ya. Karena gambut menurut saya bukan tanah, itu adalah karunia Tuhan sudah karena sangat subur. Jadi itu bukan termasuk tanah. Jadi salah kalau orang nyebut tanah gambut. Gambut itu bukan tanah. Saya nggak setuju tuh. Gambut itu bibit batu bara, Mas. Nah iya itulah. Jadi nanti bisa lah Mas Yasin, ayo kita kemana yuk. Ayo boleh. Nanti boleh, nanti saya ini ada menawarkan berapa tambang nih. Nanti coba saya ke sana. Nanti 2,5% untuk kaum duafa, 2,5% untuk alumni. Wah mantap itu, aku keduli luar biasa. Itu mantap, setuju bro. Pokoknya kita support dari belakang. Saya 1% saham aja Mas. Neng nek Pak Ri sesuk lengser dadi dekan kudu kowe sing gandhekke Rik, aku wegah cekel farmasi statistik. Sarah nih iki Sarah. Ora apa-apa, sama satu lagi. Oke. Nek iso iki alumni iki gratis. Oke. Uji lab ini. Ini biar gak kemana-mana, nanti jadinya liar ini. Tapi menarik tadi Mas Ipung, Mas Yasser, tukar pikiran ditambahkan oleh Prof. Rianto ya, berkaitan dengan apa tadi bottom up, fly us, bottom up gitu. Nah sekali lagi saya ingin menawarkan ke teman-teman semua ini, ngomong ini juga masih beberapa sudah pamit itu mungkin sudah agak malam. Kurang siji. Apa untuk Mbak Ute atau teman-teman yang kerja di SKK Migas. Saya sebenarnya butuh sampel TTM, yaitu tanah terkontaminasi minyak. Biasanya bentuknya selat. Teman tapi mesra, bro. Wah, teman tapi mesra. Kue zaman kuliah biyen. Yang musuh biyen. Terus saya butuh sampel TTM sekitar ya 1 kubik lah, kalau nggak bisa ya 100 kilo. Nanti saya akan kerjasama dengan Prof. Rianto. Jadi Prof. Rianto itu saya mau MOU, jadi beliau yang di depan. Nanti untuk sisi teknisnya, akademisi, nanti kita yang eksekusi seperti itu. Jadi ternyata kayak di Chevron itu, seperti di Duri itu semuanya dikasih PPLI. Nah itulah yang bagian mafia tadi yang sebut oleh Mas Yasir itu. Jadi sebenarnya kita swasta juga bisa pemanfaatan slat gitu, seperti Freeport. Matos sudah bisa memanfaatkan tailing Freeport kerjasama dengan Kementerian PU. Di ujung Berung di Balitbang PU itu sudah bisa dimanfaatkan untuk lapis pondasi, karena tailing Freeport itu kan juga termasuk B3 seperti itu. Mbak Uti mau ditanggapi itu baik Mas Ipung, Mbak Uti silakan Mbak Uti. Amati bis yang terkait. Belum masih mute. Teman-teman alumni lah yang kerja di SKK Migas, saya butuh sampel TTM. Mas Reno juga kan? Mungkin Mas Reno bisa nanggapi itu Mas Ipung, Mas Reno. Kalau tempat saya kebetulan nggak ada minyak ya, tempat saya gas kondensatnya juga nggak banyak. Oh tempatnya UT. UT oke. UT kan minyaknya banyak tuh. Berminyak ya. Malah videonya di off kan ini Mbak Uti ini. MCL ada MCL. COCS. Ini Mbak Uti mau di nanggapi sini mukaku yang berminyak. Oh, malah ini.
Jalan-jalan terus ya, Mbak Ute. Kue gini Jogja mampir-mampir. Wingi mek sedirit tok. Bude, saya butuh TTM Bude. Mbak aku dikirimi sampel neng kampus boleh. Nanti biayanya biar aku yang nanti. Ibu ngeliat TTM di kampus piye? Tak tanya orang HSE dulu ya. Ya. Nek njaluk 100 kilo ya angel. Enggak mungkin dikit. Yo sekarang engko biayane aku wis ngono wae dikirim ning kampus UII kepada Prof Rianto, engko biayane aku kabeh. Gampang enggak? Tapi biasanya gini, Pung. Dia ngambil hak orang. Jadi terkait dengan pengeluaran limbah dari storage itu biasanya kalau untuk keperluan riset dan sebagainya mungkin diperbolehkan, jadi harus bersurat gitu. Tapi kalau cuma sekedar minta, misalnya itu nggak bakal keluar tuh, karena jadi dalam proses LB3 storage itu kan ada neraca limbahnya. Nah, nanti kalau ketika dia ada berkurang neracanya, dia justifikasinya susah, karena dia ada pelaporan. Nah, makanya kalau seandainya itu dibutuhkan nanti dari pihak kampus atau dari pihak kampus ada bersurat bahwasanya ini digunakan untuk riset. Nah, itu nanti dijadikan sebagai dokumen perusahaan. Jadi itu baru boleh bisa keluar. Biasanya begitu. Boleh perusahaanku udah ada izin perawatan limbahnya. Gampang nanti bersurat. Mungkin bisa bersurat ke tempatnya UT tuh. Orang HSE-nya siapa, Pak? Waktu dia minta tagihan. Ya, tadi sudah direspon sama Mbak Ute, mungkin akan disampaikan ke bagian ASE. Nanti bisa japri-japrian lah Mas Ipung sama Mbak Ute begitu berkaitan yang diminta Mas Ipung. Sama usul ning kampus ki ora atsiri wae di skripsi ngono lho, mbok anak ingin anak lho. Nok, komen nok. Atsiri nok. Ayo nok. Marsiano atsiri. Ayo komen nok. Ayo nok. Nono al-asiri. Banyak al-asiri katanya. Ada kimia organik, anorganik, ada kimia tanah. Mosok asiri. Mas Ano, saya di sini ternyata tetanggaan sama teman sampean, namanya Pak Izam, anak Undip. Kenal loh? Ya. Oke, teman-teman semua dan Prof Rianto yang saya hormati, ini memang beberapa teman-teman sudah izin live mungkin karena sudah, kalau di Indonesia bagian timur ya sudah jam berapa ini? Sudah jam setengah 11 kayaknya ya, Bu ya. Ini kalau tempatnya Ibu makin malam makin panas soalnya. Saya tahu kalau daerah Senggigi itu kan makin malam makin panas. Iya nobir ya. Nah, tapi kan kalau tempat lain kan makin gelap Mas Ibu gitu ya. Nah, ini saya kira kita akan ini ya, sepakat ya kalau misalkan saja dua pekanan kita adakan kegiatan serupa gitu. Tapi saya pengen ini, teman-teman usul temanya, topiknya apa gitu biar nanti kita juga ada suatu hal yang kita bincangkan ini mungkin juga nanti menarik tidak hanya alumni, kita bisa undang teman-teman mahasiswa juga, teman-teman mahasiswa untuk berinteraksi dengan kita. Ini kan kayak sebenarnya pembicaraan yang disampaikan oleh Mas Ipung, oleh Mas Iwan, oleh Syekh Fatur, oleh Mas Deki, ini perlu juga ditangkap oleh teman-teman mahasiswa saya kira gitu. Sehingga kesempatan seperti ini bisa juga terbuka untuk teman-teman mahasiswa. Oke, Mas. Saya itu ada buat grup dengan Pak Rudi ya. Waduh, Pak Rudi dengar dulu kok anti Pak Rudi gitu tadi. Yang komen Ipung tadi. Dengan saya buat grup dengan Pak Rudi, terus ada rekan dari Unsia namanya Prof Rahmi dengan pengusaha yang di Aceh. Kemudian satu orang lagi dari alumni UGM itu ahli geologi, beliau pernah kerja di Thailand sama di Bandung. Itu tentang pemanfaatan mineral. Jadi itu saya sudah buat perencanaan itu ya, untuk buat riset mineral bahan industri. Nah, nanti kalau mana kita sudah buat proposal ya, itu kan saya koneksi dengan Pak Rudi di WI. Maksud saya kalau nanti misalnya dibuat riset,
itu melibatkan adik mahasiswa kita. Iya. Makanya nanti kayak gitu loh, saya. Kalau misalkan topik-topik ini kita diskusikan, misalkan ada topik dari Chef Fatur tadi, itu pemanfaatan apalah, tadi topiknya apa, kita bisa mengundang teman-teman mahasiswa. Kita juga selain alumni, kita juga undang teman-teman mahasiswa agar mereka juga ada gambaran gitu. Mereka bisa terlibat di porsi yang mana gitu. Atau mereka juga bisa mendapatkan informasi yang saya kira juga sangat dibutuhkan buat mahasiswa biar apa ya, mahasiswa juga ternyata alumni UI juga luar biasa gitu. Kira-kira menarik. Nah, saya ingin ini untuk yang akan datang, kira-kira kalau kita misalkan ada obrolan-obrolan ringan seperti ini, kira-kira tema atau topiknya yang kira-kira menarik apa ini? Atau melanjutkan tadi diskusinya Mas Ipung sama Mas Yaser, tapi kita mungkin juga perlu perspektif lain kalau ada teman-teman yang lain gitu, atau mungkin ada tema baru gitu yang usulan Chef Fatur atau mungkin dari Mas Anok gitu. Mas Torik, ya. Saya usul Mas Torik. Ya. Sebenarnya ada 3 tema yang kita bisa tukarkan supaya itu terkoneksi dengan alma mater kita dan adik-adik mahasiswa. Ya. Yang pertama itu tentang kreativitas orang kimia di dunia industri. Ya, mau dia apa saja terserah, yang penting supaya mereka paham dunia kerja industri seperti ini gitu. Ya. Nah, nanti kan itu kan alumni yang terpakai di industri atau di mana saja itu akan berefek bagi akreditasi kita di alma mater. Nah, yang kedua riset. Semua riset yang itu bisa dikolaborasi dengan kampus kita di UI, kita konekkan baik dengan adik-adik maupun dengan dosen-dosen. Oke. Nah, yang ketiga nanti ya link untuk adik-adik ya, misalnya kayak KKP, apa dunia kerja berikutnya melalui kita di alumni. Peluang-peluang itu kita coba share ke mereka. Itu Mas Torik. Oke. Makasih, saya catat Mas. Saya catat paling 3 hal tadi. Yang pertama berkaitan dengan kreativitas lulusan kita di industri. Nanti itu kayaknya menarik karena itu kan fokusnya banyak. Tapi nanti mungkin kalau misalkan bisa dispesifikkan kan juga menarik juga. Nah, ini mungkin yang tema itu yang pertama yang bisa kita angkat dulu biar nanti bisa adik-adik mahasiswa bisa juga ikut forum-forum kita gitu, ikut obrolan-obrolan ringan kita gitu. Nah, tapi saya minta ini kira-kira cocoknya tadi yang saya ambil dulu yang pertama, kalau memang kita sepakati yang pertama tadi, kira-kira cocoknya siapa ini yang bisa jadi pemantik diskusinya ini? Banyak pelaku itu, ada Sinono, ada Ipo, ramai itu. Ya. Yang tukang order itu ramai itu. Anak ya. Anak pekan depan ya, Nok. Minggu lagi lah. Ya, oke, makasih ya, Nok. Kira-kira sama siapa lagi nih? Nah, kok asiri mana ya? Ya, tadi yang pabrik minyak itu loh. Mbak Buci itu di mana, Mbak Buci? Usul peran kimiawan di industri kosmetik. Wah, mantap juga itu. Mantap. Nanti Mbak Puji di mana ya posisi ini sekarang? Enggak, kalau Mbak Puji itu di industri apa? Kosmetik ya? Saya di industri kosmetik sama healthy food, Pak. Wih, keren deh. Nah, nanti perspektifnya itulah gitu, nggak apa-apa. Berarti Mbak Puji, Mbak Ano itu ya, yang 2 minggu lagi gitu. Kalau bisa 1 lagi lah. Inline punya asri food, beverage, fragrance, flavor. Mas, inline banget tuh. Apalagi sekarang kosmetik kan lagi IO ya. Ya, sekarang anunya wellness story. Sekarang ini mau apa namanya? Modenya wellness industry. Oke. Berarti sekali yang pertama nanti jadi pemantik diskusinya Mas Anok sama Mbak Puji berkaitan dengan tadi kreativitas lulusan kimia di sektor industri begitu ya. Sementara itu dulu nanti bisa kita bangun di pertemuan yang akan datang dan kita akan buka itu tidak hanya untuk alumni saya kira biar nanti bisa lebih banyak lagi teman-teman mahasiswa gitu, minimal mahasiswa kimia lah. Mahasiswa kimia kalau di kimia UI sekarang kan jadinya jurusan. Ada jurusan kimia itu sekarang punya 4 prodi.
ada prodi S1 kimia, ada prodi pendidikan kimia, ada di jurnalis kimia dan S2 kimia. Saya kira nanti teman-teman dari semua jurusan kimia itu boleh ikut serta dalam kegiatan kita. Gitu ya. Oh, mantap. Oke. Terima kasih. Sama saya tambahan kira... satu lagi. Iya Mas Bung. Hubungan korelasi dan konversi tentang poligami terhadap mahasiswa kimia. Saya materi ini itu. Konversi energi terhadap poligami gitu. Itu untuk mantan mahasiswa gue. Satu aja energimu habis kok apalagi apa? Eksitasi ki Master, eksitasi. Enggak, tapi bagus juga kok. Tapi tidak semuanya kimia itu harus industri. Jadi kayak saya lulusan paling lama, IPK paling rendah, padahal masuknya PBUD. Tapi jadi bos. Iya, amin. Bisa memanfaatkan dan saya juga tidak malu untuk belajar terus-menerus tentang kimia. Walaupun kata orang kimia itu susah, tapi kita tidak bisa menghilangkan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya itu aja sih. Oke, luar biasa. Mantap. Tak kasih plus buat Ibu. Profesor Ipung itu tak kasih sertifikat nanti, Bung. Ya. Amin. Siap, Prof. Oke. Ini ya ternyata obrolan ringan-ringan kita ini selama hampir lebih dari 2 jam. Saya yakin itu obrolan yang berkualitas. Ya, obrolan kita itu obrolan yang berkualitas. Tidak hanya sekedar obrolan di warung kopi, tapi banyak makna, banyak hal-hal yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Dan ini tadi juga responnya cukup baik. Insya Allah nanti Mbak Puji sama Mas Ano gitu akan merespon untuk yang berkaitan dengan usulan Mas Fatur, kreativitas alumni atau kimiawan di dunia industri. Besok ini ada Mbak Melati nanti perspektif lain. Mela belum usul apa-apa ya Mel? Ini Mbak usul apa gitu Mel? Saya lo industri chemical, Celali. Oke. Saya kira itu, kita malam ini saya kira bisa kita tutup dulu. Ya, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya, Prof Yanto. Terima kasih atas hadirnya malam hari ini gitu. Ini sebenarnya di luar ekspektasi saya juga gitu. Tapi ternyata banyak juga respon ini tadi yang gabung sebenarnya agak lumayan banyak, lebih dari 20 orang gitu. Kalau nanti makin banyak kan mahasiswa makin banyak bisa bergabung. Kita akan buatkan flyer 2 pekan lagi untuk Mas Ano dan Mbak Puji dengan temanya adalah kreativitas kimiawan di dunia industri. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.